3、2、1。 Cerita dibuka dengan dua siswa sedang bertanding sparring di aula latihan. Sebuah pukulan mendarat telak. Siswa yang terkena langsung meringis dan mengeluh bahwa rasanya sakit sekali. Namun ia segera tertawa, mengakui bahwa Fajrafis milik Suhong jelas meningkat lagi. Ia bahkan bertanya-tanya apakah Suhong sudah menembus tingkat mikro level. Suhong tetap tenang dan menjawab bahwa ia baru saja menembus mikro level 2 hari yang lalu. Di dunia ini, tingkat seni bela diri dibagi menjadi beberapa tahap: basic, proficient, micro level, mastered, dan perfect. Mencapai mikro level saja sudah membuat seseorang jauh melampaui sebagian besar rekan sebanya. Siswa itu tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Dalam hal Fajrafis, menurutnya, tak seorang pun di kelas mereka bisa dibandingkan dengan Suhong. Ia lalu bertanya, apakah Suhong sudah cukup istirahat agar mereka bisa lanjut berlatih. Padahal sebenarnya rasa sakit dari pukulan tadi masih berdenyut dan ia sama sekali tidak berniat menerima satu pukulan lagi. Sambil menyebut Suhong sebagai mania kultivasi, ia melambaikan tangan dan berkata bahwa ia pulang dulu untuk makan. Sebelum meninggalkan aula latihan, ia berpamitan dengan sopan kepada Guru Lee. Guru Lee mengingatkannya untuk merapikan pakaiannya sebelum keluar. Setelah itu, sang guru berbalik dan menghentikan Suhong. Ia menanyakan mengapa Suhong masih belum membayar biaya pendaftaran Departemen Bela Diri sebesar 30.000 Rand, mengingat pendaftaran akan ditutup bulan depan. Suhong terdiam sejenak, lalu dengan ragu bertanya, apakah ia bisa diberi beberapa hari tambahan. Guru Lee menghela napas. Ia mengerti kondisi keluarga Suhong, tetapi aturan tetaplah aturan, dan ia tidak punya kuasa untuk mengubahnya. Setelah semua orang pergi, Suhong tetap tinggal di aula latihan dan berlatih sendirian. Ia mengulang jurus demi jurus tanpa henti. Namun, tak peduli berapa kali ia melakukannya, satu pikiran terus berputar di benaknya. Biaya pendaftaran Rp30.000. Pikirannya melayang ke masa lalu. Saat berusia 3 tahun, kedua orang tuanya tewas dalam bencana akibat amukan binatang buas. Sejak saat itu, ia tinggal bersama paman dan bibinya. Ketika mereka menyadari bakatnya dalam bela diri, keduanya melakukan segala cara untuk mendukung latihannya. Di era ketika binatang buas berkeliaran bebas, menjadi seorang seniman bela diri adalah cara terbaik untuk menghasilkan uang besar. Suhong berlatih mati-matian demi memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Namun sekarang ia justru merasa hanya menambah beban mereka. Malam itu ia kembali ke sudut kota yang sunyi. Ia tiba di apartemen sempit dan usang yang ia sebut rumah. Di dalam, bibinya bertanya pelan apakah uang sewa hampir jatuh tempo dan berapa kekurangan yang masih ada. Pamannya berkata bahwa sewa bisa ditunda, tetapi biaya pendaftaran Shahong harus dibayar lebih dulu. Bibinya mengangguk. Dengan bakat sebesar itu, Suhong pasti akan berhasil suatu hari nanti. Mereka tidak boleh menjadi penghalang jalannya. Lalu dengan nada seolah biasa saja, ia menambahkan bahwa ia akan berhenti minum obatnya. Toh, obat itu tidak benar-benar menyembuhkan dan berhenti akan menghemat uang. Pamannya langsung menolak keras. Ia berkata akan mencari pekerjaan tambahan. Ia bersikeras agar istrinya tetap di rumah, beristirahat dengan baik, dan fokus pada kesehatannya. Soal uang katanya pasti akan ada jalan. Mendengar semua itu dari balik bayangan, dada Suhong terasa sesak. Gelombang kesedihan menyapu dirinya. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak berpikir bahwa dunia ini begitu bodoh dan kacau. Dunia yang telah memelintir hidupnya menjadi sesuatu yang hampir tak ia kenali. Di mana-mana orang-orang tamak. Bahkan untuk mendaftar pada sesuatu yang jelas-jelas menjadi bakatnya sendiri, ia tetap harus membayar uang. Sesuatu yang justru tidak pernah ia punya bakat untuk mendapatkannya. Dan ironisnya, jika ia benar-benar pandai mencari uang, mungkin ia tidak akan memiliki bakat dalam belah diri sama sekali. Semakin dipikirkan, dunia ini terasa semakin gila. Suhong akhirnya mengusir pikiran-pikiran gelap itu, lalu membuka pintu dan berseru pelan bahwa ia sudah pulang. Bibinya, yang memperlakukannya seperti anak sendiri, langsung menghampiri dengan penuh perhatian. Ia bertanya, kenapa Suhong berlatih sampai larut dan khawatir? Ia pasti sangat lelah. Suhong mencoba mengambil alih pekerjaan rumah, mengatakan biar ia saja yang mengerjakannya. Namun bibinya menolak sambil tersenyum, bersikeras bahwa itu bukan apa-apa dan menyuruhnya segera istirahat agar tidak kelelahan besok. Pamannya juga ikut menyuruhnya patuh dan cepat tidur. Suhong masuk ke kamarnya, namun malam itu
kantuk tak kunjung datang. Ia berbaring menatap langit-langit, pikirannya berputar tanpa henti. Paman dan bibinya sudah terlalu banyak berkorban demi dirinya. Ia tak bisa terus membiarkan itu terjadi. Kali ini ia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagi seorang seniman bela diri yang ingin menghasilkan puluhan ribu hanya dalam beberapa hari, hanya ada satu tempat yang terlintas di benaknya. Keesokan harinya, sebuah pengumuman keras menggema di jalanan. Kerumunan disambut dalam Martial Apprentice Arena Challenge, tempat di mana yang diperhitungkan hanya menang atau kalah tanpa memandang hidup atau mati. Itu adalah arena bela diri bawah tanah. Suara pembawa acara meninggi penuh semangat saat memperkenalkan penjaga ring hari itu, seorang petarung dengan julukan Mr. Minotaur. Aturannya sederhana. Jika ia mampu menang 4 kali berturut-turut, ia akan membawa pulang hadiah sebesar Rp60.000. Jika gagal, ia tak mendapatkan apapun. Penonton diminta memperhatikan dengan saksama. Kerumunan langsung dipenuhi bisik-bisik. Tak seorang pun mengenal nama itu. Ada yang menebak ia pendatang baru, ada pula yang mencibir. Pendatang baru langsung ikut arena challenge itu sama saja cari mati. Di sudut arena, sang pembawa acara membungkuk sedikit dan berbisik pada pemuda itu agar menunjukkan lebih banyak semangat memanaskan suasana. Anak itu terlihat bingung dan bertanya bagaimana caranya. Sang pembawa acara menghela napas, provokasi penonton kek atau maki-maki sedikit. Aduh, pemula memang selalu bikin pusing. Kesadaran akhirnya muncul pada si Minotaur. Ia mengangkat kepala, lalu mengaum keras. Selama masih di bawah level formal martial artist, aku tak terkalahkan. Semua yang lemah silakan maju dan lawan aku. Arena langsung meledak. Sebagian orang memakinya karena terlalu sombong. Sebagian lain tertawa dan memuji nyalinya. Suasana seketika mendidih. Seseorang mencibir bahwa pria ini bahkan tak akan tahu bagaimana ia mati nanti. Ucapan itu justru menyulut api, sorakan membahana dari segala arah. Ada yang berteriak mendukung, ada yang haus darah, ada pula yang sekadar melontarkan hinaan pada si Minotaur. Melihat atmosfer mencapai puncaknya, sang pembawa acara dengan lantang mengumumkan bahwa pertandingan resmi dimulai. Di balik topeng Minotaur, Su Hong tetap tenang. Ia bisa merasakan niat membunuh pekat yang khas dari arena bawah tanah ini. Namun ini adalah cara tercepat untuk mengumpulkan uang pendaftaran. Selama ia bisa memenangkan beberapa ronde dengan Vajra Fist-nya, semua ini sepadan. Lawan pertamanya melangkah maju. Ia menyebut Su Hong bocah sombong dan berkata akan bermain-main dengannya sebentar. Su Hong hampir tak menggubrisnya. Tatapannya tenang menilai pria itu. Auranya memang kuat, tetapi pijakannya tidak stabil. Dari pengamatannya, kemenangan seharusnya tidak sulit. Melihat Su Hong seperti melamun, lawannya mengumpat lalu menerjang dengan satu pukulan lurus. Su Hong menggeser tubuhnya dengan ringan, menghindar bersih. Tangan lainnya bergerak santai. Bam! Pukulan itu mendarat tepat di rahang lawan. Tubuh pria itu langsung terlempar mundur ke arah asalnya. Pembawa acara sampai kehilangan sikap profesionalnya. Dalam hati ia sudah mulai menyukai petarung bertopeng ini. Bahkan bercanda ingin mengajaknya kencan nanti. Tertawa ke mikrofon, ia berteriak bahwa Minotaur telah meraih kemenangan pertama. Sorakan dan teriakan penonton mengguncang arena. Penantang kedua, Nekering, mendengus bahwa lawan sebelumnya hanya sial dan kali ini akan berbeda. Su Hong hanya menjawab, santai silakan. Sambil tetap tenang, ia menilai pria itu. Dari posturnya, kekuatannya terlihat lumayan cocok, sempurna untuk menguji seberapa besar kekuatan sejati Vajra Face miliknya. Pria itu berteriak dan melompat maju dengan pukulan berat penuh tenaga. Kali ini Su Hong tidak menghindar. Ia menyambut serangan itu secara langsung. Dengan satu hantaman Vajra Fist, ia menghancurkan daya serang lawannya. Dentuman keras terdengar dan si penantang berteriak kaget merasakan kekuatan luar biasa di balik pukulan itu. Dalam sekejap, Su Hong sudah membaca situasinya. Pria ini memang kuat, namun tetap lebih lemah darinya. Setelah satu serangan balasan, lawannya terlalu mengandalkan kekuatan tubuh bagian atas, membuat bagian pinggangnya terbuka lebar. Su Hong langsung menindaklanjuti dengan tendangan brutal. Tubuh pria itu terlempar keluar panggung, persis seperti penantang pertama. Arena langsung meledak. Ada yang memaki tak percaya. Ada yang berteriak bahwa Minotaur benar-benar mengerikan kuatnya. Sang pembawa acara dengan penuh semangat mengumumkan Minotaur meraih 2 kemenangan berturut-turut. Sorakan makin memekakan telinga. Di sudut yang lebih tenang, beberapa penonton berpakaian rapi mengamati dengan tatapan tajam. Salah satu dari mereka bergumam bahwa anak itu bahkan belum mencapai tingkat kasih martial artist, tetapi kekuatannya sudah jauh melampaui rata-rata. Tidak diragukan lagi, ia bukan orang biasa. Tak lama kemudian, suara pembawa acara kembali menggema, mengumumkan kemenangan ketiga berturut-turut Minotaur. Di area VIP, salah satu pria berkomentar dingin bahwa bocah itu memang lebih baik dari yang terburuk, tetapi masih jauh dari yang terbaik.
Seseorang seperti itu, katanya, sangat cocok dijadikan bahan pengaturan pertandingan. Dari belakangnya, seorang pemuda bertopeng berkata bahwa ia akan turun tangan. Pria yang lebih tua itu mengingatkan agar ia tidak membocorkan fakta bahwa dirinya sudah menembus level martial artist sejati. Setelah 3 kemenangan beruntun, rasa percaya diri Su Hong meningkat. Martial apprentice biasa sudah bukan tantangan besar baginya. Dengan Fajri Fist yang telah mencapai micro level, 1 kemenangan lagi berarti 60.000 penuh ada di tangannya. Tiba-tiba kerumunan bergolak. Teriakan terdengar dari berbagai arah. White Fox turun ke ring. Saat sosok bertopeng itu muncul, arena langsung meledak. Ada yang berseru bahwa White Fox adalah kuasi martial artist. Ada pula yang memprotes keras. Kuasi martial artist melawan martial apprentice jelas tidak adil. Hati Su Hong sedikit tenggelam. Kasih martial artist. Pertandingan ini tidak akan mudah. Namun, mundur bukan pilihan. Ia tak bisa kalah sekarang. White Fox berhenti di hadapannya, menatapnya dengan tenang sebelum akhirnya membuka suara. White Fox menatap Su Hong dan berkata agar ia tidak perlu takut. Ia mengklaim tahu cara menahan kekuatannya. Suara pembawa acara kembali menggema, mengumumkan bahwa ini adalah pertandingan terakhir dalam Arena Challenge, lalu berteriak agar pertarungan dimulai. Kedua petarung langsung meledak maju dengan kecepatan penuh. Sejak benturan pertama, Su Hong langsung merasakan jurang perbedaan di antara mereka. Level kultivasinya lebih rendah, jadi ia tak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kekuatan pada serangan pembuka. Pukulannya melesat ke depan. Gelombang kejut terlihat bergetar di udara. Boom! Benturan itu mengguncang ring. Kedua sisi menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Namun saat tinju mereka bertemu, jantung Su Hong berdegup kencang. Ada yang salah. Lawan di hadapannya bukan kuasi martial artist. Dia adalah martial artist sejati yang dengan sengaja menekan vitalitasnya. Ketegangan langsung menyelimuti tubuh Su Hong. Ia sama sekali tidak menyangka monster seperti ini akan muncul. White Fox menarik napas tajam, lalu melancarkan serangan berikutnya. Thunder Rush Fish. 1 pukulan menyusul yang lain dalam rentetan cepat. Setiap hantaman lebih berat dari sebelumnya. Di bawah tekanan tanpa henti itu, Su Hong terpaksa mundur. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Jadi, inilah kekuatan seorang martial artist sejati. Penonton tercengang. Seseorang mengenali teknik itu dan berteriak bahwa itu adalah Tricho Thunder Rush Fish. Tak seorang pun menyangka teknik seperti itu akan muncul di arena bawah tanah ini. Bahkan hanya menyaksikannya saja sudah terasa sepadan dengan harga tiket. Yang lain menggeleng mengatakan Minotaur sudah tamat. Bagi mereka hasilnya sudah jelas. Namun White Fox tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Serangannya terus mengalir tanpa ampun, menekan dengan agresif. Beberapa saat kemudian, White Fox tampak mulai bosan. Ia berkata pada Minotaur bahwa hanya bertahan itu sia-sia. Ia menyuruhnya melawan balik. Ia ingin melihat kekuatan sebenarnya yang dimiliki Minotaur. Namun untuk saat ini, Minotaur hanya bisa bertahan dan menahan setiap serangan. Bahkan dengan pertahanan penuh, pukulan-pukulan itu tetap menembus masuk. Setiap hantaman membawa rasa sakit yang makin menyebar ke seluruh tubuhnya. Jika terus seperti ini, ia pasti kalah. Ia butuh 1 celah untuk membalas. Namun serangan White Fox terlalu cepat, terlalu rapat, tak menyisakan ruang sedikit pun. Lalu White Fox sendiri menemukan celah itu. Sebuah pukulan lurus melesat ke arah rahang Minotaur. Bam! Tubuhnya terlempar dan menghantam tanah dengan keras. Terbaring di sana, penglihatannya mulai kabur. Kesadarannya perlahan memudar sebelum ia sempat bangkit. White Fox melangkah mendekat dan berbicara dengan nada tenang. Ia mengatakan bahwa Su Hong tidak akan mendapatkan 1 koin pun dari hadiah pertandingan ini. Namun gurunya bersedia mengundangnya bergabung. Jika Minotaur mau mengatur pertandingan di masa depan, mereka akan membayarnya setara dengan hadiah hari ini. Dengan kaki White Fox menginjak wajahnya, Minotaur menolak tanpa ragu. Ia berkata, ia tak akan pernah melakukan hal yang begitu memalukan. White Fox sempat terdiam. Ia tak menyangka penolakan sekeras itu. Lalu ia kembali tenang dan memperingatkan Minotaur agar berpikir matang-matang. Menolak mereka memiliki harga yang tak sanggup ia bayar. Minotaur membalas dengan dingin, bertanya, apakah orang-orang seperti mereka masih pantas menyebut diri sebagai martial artist? Itu sudah cukup. White Fox berkata tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Saat ia berbalik, ia menambahkan dengan suara dingin bahwa karena Minotaur tak mau bekerja sama, ia tak punya pilihan selain menghancurkannya agar impiannya menjadi martial artist selamanya hanya tinggal mimpi.
White Fox bergerak hendak menghantam kakinya. Kata-kata itu bergema tajam di benak Minotaur menjadi martial artist. Naluri bertahan hidupnya meledak. Di detik terakhir, ia memutar tubuhnya dan nyaris menghindari serangan itu. Ia tak boleh cacat, tak boleh berhenti di sini. Dengan paksa, ia bangkit kembali. Minotaur kembali ke posisi bertarung. White Fox menatapnya dengan terkejut. Di balik topeng itu, mata Minotaur menyala penuh tekad. Ia tak bisa tumbang di sini, tidak di tempat ini. Sesuatu di dalam dirinya patah atau mungkin justru terlepas. Gelombang kekuatan kedua menyapu tubuhnya yang babak belur dan ia berdiri kembali. White Fox tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Ia jelas sudah menghantamkan Thunder Rush Fish sebelumnya. Namun entah bagaimana Minotaur masih berdiri. Di dalam hati, Su Hong justru sangat sadar. Ia ingin menjadi seorang martial artist. Ia tak bisa membiarkan pengorbanan paman dan bibinya selama bertahun-tahun berakhir sia-sia. Ia ingin memberi mereka kehidupan yang layak. Namun apakah itu berarti ia harus mengorbankan prinsip yang seharusnya dijunjung seorang martial artist? Jawabannya datang hampir seketika. Tidak, masa depan seperti itu tidak akan pernah ia terima. Tepat pada saat itu sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah jendela status tiba-tiba muncul tepat di depan matanya. Tulisan dingin tanpa emosi melayang di layar gitu. Apa yang bersedia kau korbankan demi masa depanmu dan keyakinanmu? Su Hong tak ragu sedikit pun. Matanya menyala penuh tekad. Aku bersedia menyerahkan segalanya. Sistem itu bertanya lagi, apakah ia benar-benar siap membayar harganya? Jawabannya tetap sama. Semuanya. Saat kata itu terucap, sesuatu jauh di dalam dirinya mulai berubah. Bayangannya terdistorsi, memanjang, lalu berubah menjadi siluet monster mengerikan. Su Hong tertegun. Ia tak tahu di mana dirinya berada sekarang. Bayangan besar di belakangnya jelas milik makhluk raksasa yang tak dikenal. Sebelum ia sempat bertanya, sosok itu berbicara. Ia memberinya kesempatan ini. Aura aneh membungkus tubuh Su Hong dan jendela status baru muncul menampilkan seluruh detail dirinya. Ia menatap tak percaya. Semua atributnya terpampang jelas. Bertindak spontan, ia menekan bagian misi. Notifikasi muncul, misi acak Way of the Arena. Untuk mengalahkan White Fox, ia harus menaikkan Vajra Fist ke level Master Red, meningkatkan Floating Light Pump dan Void Step ke level mikrogugas yang brutal. Mengingat kemahirannya saat ini masih rendah, namun itu adalah syarat untuk membuka Beginner's Guide. Su Hong masih kebingungan dengan semua informasi mendadak itu. Tiba-tiba, sebuah tinju melesat ke wajahnya. Ia menunduk secara naluriah. Saat mendongak, ia membeku. Di hadapannya berdiri dirinya sendiri, sebuah klon sempurna. Salinan itu bergerak dengan teknik Vajra Fist pada level yang jauh melampaui miliknya. Setiap gerakan rapi, presisi, seperti buku panduan hidup. Dengan contoh sesempurna itu di depan mata, ia tak mungkin menyia-nyiakan kesempatan. Saat bertukar pukulan dengan klon tersebut, ia menyadari ini bukan sekadar pertarungan. Ini adalah pelatihan. Di tengah duel, ia melihat perubahan pada jendela statusnya. Kemahiran Vajra Fist melonjak dari 7% menjadi 10% hanya dalam hitungan momen. Peningkatannya berlangsung dengan kecepatan yang mencengangkan. Jadi inilah rahasianya. Tempat ini memungkinkan dirinya meningkatkan kemampuan bela diri dengan sangat cepat. Su Hong terus bertarung melawan klonnya, belajar menyesuaikan gerakan, memperbaiki detail demi detail di setiap benturan. Persentase kemahirannya terus naik hingga akhirnya mencapai 100%. Floating Light Pump mencapai penguasaan penuh dan dengan satu hantaman bersih, ia mengirim klon itu terpental. Lalu Void Step menyusul menembus batas hingga mahir sepenuhnya. Akhirnya Vajra Fist pun disempurnakan. Rasa lelah langsung menerpa tubuhnya. Dengan napas berat, Su Hong mengangguk ke udara kosong. Terima kasih. Sistem itu mengucapkan selamat atas penyelesaian misi. Su Hong menerima hadiahnya dan segera memilih kembali ke dunia nyata. Sekejap kemudian ia sudah kembali di arena masih mengenakan topeng Minotaur, berdiri berhadapan dengan White Fox. White Fox mencibir dan kembali melancarkan rentetan Thunder Rush Phase. Serangannya tetap ganas, namun di mata Minotaur sekarang itu terlalu lambat. Ia melangkah ringan, menyelinap melewati setiap pukulan dengan mudah sebelum White Fox sempat bereaksi. Bam! Tinju Su Hong menghantam wajahnya. Topeng White Fox hancur berkeping-keping dan tubuhnya terhempas ke tanah. Seluruh arena membeku. Semua orang menatap tak percaya. Minotaur berdiri tenang dan dengan suara datar meminta hadiah uang untuk kemenangan keempatnya. Pembawa acara yang masih terkejut tergagap sebelum akhirnya mengumumkan bahwa Minotaur adalah pemenang tantangan arena dan berhak atas hadiah utama 60.000. Di bangku penonton, sang guru mengernyit. Seorang martial apprentice yang menguasai Vajra Phase hingga tingkat sempurna. Mustahil.
Penuh kecurigaan, ia memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti Minotaur dan menyelidiki identitasnya. Keluar dari arena, Su Fong segera menyadari ia sedang diikuti. Ia langsung bergerak. Kecepatannya meledak dalam satu langkah dan dalam sekejap ia menghilang dari pandangan para pengejar. Orang-orang itu berhenti dengan kebingungan, tak mampu melacaknya. Bersembunyi dengan aman, Su Hong mencibir dalam hati melihat usaha kikuk mereka. 1 jam kemudian, ia pulang. Saat ia menaruh tumpukan besar uang di atas meja, paman dan bibinya terpaku. Pamannya menatapnya lekat-lekat. "Kamu merampok, Bang." Su Hong menjelaskan bahwa ia bekerja sebagai partner latihan di sebuah dojo, dan sang master memutuskan untuk mensponsori biaya sekolahnya. Pamannya mengernyit. "Dojo pelit itu," Su Hong hanya tersenyum tipis dan berkata pelan, "Percayalah padaku." Melihat ekspresinya yang serius, paman dan bibinya akhirnya tersenyum. Pamannya mengangguk. Hong kecil tidak mungkin berbohong. Malam itu mereka merayakan masa depan cerahnya dengan sederhana, namun penuh kehangatan. Larut malam, Su Hong naik ke atap rumah. Di bawah cahaya bulan, ia merenungkan keadaannya. Biaya ujian lunas, sewa rumah aman, biaya pengobatan teratasi. Ia tertawa kecil, lega. Semua ini berkat kekuatan misterius itu. Ia membuka antarmuka sistem. Ada satu statistik baru, martial value. Sebuah notifikasi muncul, ia mendapatkan 57 martial value karena mengalahkan lawan dengan level lebih tinggi. Poin itu bisa digunakan untuk meningkatkan vitalitas dan skill. Tanpa ragu, Su Hong langsung mencobanya. Saat ia menambahkan poin ke vitality, energi panas meledak di dalam tubuhnya. Vitalitasnya melonjak hingga 90. Itu sudah setara dengan level quasi martial artist. Ia menuangkan sisa poinnya ke vitality. Tubuhnya terasa lebih ringan, lebih kuat, lebih hidup. Ia mengepalkan tangan. Lukanya bahkan sudah sembuh total. Kekuatan memenuhi setiap serat ototnya. Dorongan untuk menguji kemampuan barunya semakin kuat. Ia melompat melintasi atap-atap rumah, bergerak cepat menuju alat pengukur kekuatan tempur di lapangan latihan sekolah. Tak lama kemudian, ia tiba di Star City No. 1 High School. Sekolah itu sunyi. Hanya ada satu mesin pengukur kekuatan tempur tier 1 yang terpasang di sana. Su Hong mengumpulkan vitalitasnya, namun ia memutuskan untuk menahan diri. Hanya 70% kekuatan. Bam! Tinju itu menghantam mesin dengan suara tajam. Sesaat pukulan itu terasa sangat berat, lalu mesin itu berderak, memercikan api kecil, dan mati total. Su Hong terdiam. Jangan-jangan aku harus ganti rugi. Melihat kualitas mesin yang tampak rapuh, ia memilih kabur. Tiba-tiba sebuah suara berteriak dari belakang. "Siapa di sana?" Tanpa menjelaskan apapun, Su Hong langsung menghilang. Seorang penjaga sekolah yang marah berlari mendekat dan memandangi mesin yang rusak. Ia mengumpat keras. Dalam pikirannya, pelakunya pasti 2 biang onar langganan, Chun Shan dan Li Duo. Besok akan kuajari mereka. Keesokan harinya, aula olahraga Star City No. 1 High School penuh sesak. Para siswa memenuhi setiap sudut ruangan. Su Hong berdiri diam di antara kerumunan. Sambil menunggu, ia mendengar seseorang berbisik bahwa Jun Shan dipukuli tadi malam. Nama itu langsung membuatnya waspada. Su Hong menoleh. Apa yang terjadi? Seorang siswa di dekatnya menjelaskan bahwa Chun Shan tertangkap karena menghancurkan mesin pengukur kekuatan tempur tengah malam dan tidak mau mengaku. Karena itu, kepala sekolah langsung menghukumnya di tempat. Mendengar itu, Su Hong merasa canggung. Ternyata ada orang lain yang menanggung kesalahannya. Namun di saat yang sama, ia juga lega. Kalau sampai tertangkap, mustahil ia mampu mengganti mesin mahal itu. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, suara pengumuman menggema di seluruh aula, menyuruh semua orang tenang. Hari ini ada tamu spesial. Seorang martial artist tier 3 bernama Chan Tian datang untuk mengajarkan bela diri peringkat C bernama Thunder Rush Fish. Semua siswa diminta memperhatikan dengan saksama. Sekejap aula langsung riuh. Aku belum pernah lihat martial artist tier 3 secara langsung. Bela diri peringkat C itu mahal banget kalau daftar di dojo luar. Namun saat Su Hong mendengar namanya, matanya berbinar. Thunder Rush Fish. Teknik yang sama yang digunakan White Fox di arena bawah tanah. Satu pukulan, efek seperti 3 hantaman. Kekuatannya nyata. Belajar teknik seperti ini di luar sekolah pasti butuh biaya besar. Kesempatan ini tak mungkin ia lewatkan. Chan Tian tidak banyak basa-basi. Ia berkata akan mendemonstrasikan teknik itu 10 kali dari awal sampai akhir. Seberapa banyak yang bisa dipahami sepenuhnya tergantung masing-masing siswa. Ia melangkah maju, memasang kuda-kuda.
Thunder Rush Fish. Tinju dilepaskan. Ledakannya kuat. Suara gemuruh seperti petir mengguncang aula. Sambil mendemonstrasikan, ia menjelaskan tingkatan teknik tersebut. Basic level 1 suara petir. Proficient level 3 suara. Micro level 5 suara. Master level 7 suara, tingkat yang ia capai sekarang. Saat ia menyelesaikan jurusnya, 7 dentuman keras bergema bersamaan. Udara di aula terasa bergetar. Setelah mengeluarkan energi sebesar itu, Chantian berhenti sejenak untuk mengatur napas. Ia menambahkan bahwa di ranah Perfect Realm, satu pukulan bisa menghasilkan 9 suara petir. Namun, ia memperingatkan mereka agar tidak terlalu muluk. Kalau hari ini kalian bisa memahami dasar-dasarnya saja, itu sudah cukup bagus. Setelah istirahat singkat, ia mengumumkan demonstrasi kedua dan menyuruh semua siswa mencoba mengikuti gerakannya. Aula langsung dipenuhi teriakan-teriakan canggung. Thunder Rush Fish! Gerakan mereka kacau, teriakan lebih keras daripada tekniknya. Su Hong berdiri di tengah kerumunan, matanya tajam, pikirannya bekerja cepat. Baginya ini bukan sekadar pelajaran biasa. Ini adalah kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Jam demi jam berlalu dengan cepat. Satu persatu siswa mulai tumbang karena kelelahan. Ada yang mengeluh tak mengerti sama sekali. Ada yang mengerang karena tenaga benar-benar terkuras. Beberapa yang keras kepala masih terus berlatih meski tubuh mereka sudah gemetar. Sudah ada yang tahu triknya belum? Teriak seseorang. Teman Su Hong mengusap keringatnya dan menghela napas. Bela diri peringkat C itu terlalu sulit. Ia menoleh ke sekeliling. Su Hong tidak ada. Sesaat ia berpikir jangan-jangan dia sudah berhasil menguasainya. Namun kemudian ia hanya bingung Su Hong pergi kemana. Tiba-tiba tawa penuh kemenangan terdengar dari dekat mereka. Aku sudah mencapai level dasar. Semua orang menoleh. Jun berdiri dengan wajah bangga. Rasa iri langsung menyebar di antara para siswa. Tak heran semua orang menyebut Jun sebagai jenius sekolah. Bagaimana dia bisa secepat itu? Kepala sekolah segera maju memperkenalkan Chun Shan sebagai murid paling berbakat di sekolah, lalu bertanya pada Chantian apakah ia tertarik membimbingnya secara khusus. Para siswa langsung mengerumuni Chun Shan, jenius sejati, bakat langka. Namun Chan tampak tak terkesan. Dengan santai ia berkata, ini nyaris tidak bisa disebut jenius di kota lain level seperti ini, hanya rata-rata. Ucapan itu membuat suasana sedikit canggung. Tak lama kemudian mereka berpindah keluar aula sambil terus berbincang. Chantian mengeluh pada kepala sekolah, tidak ada yang benar-benar mengesankan. Perjalanan ini terasa sia-sia. Di dalam hati, ia bahkan curiga sekolah ini lebih memprioritaskan siswa yang mampu membayar biaya tambahan dibandingkan yang benar-benar berbakat. Namun untuk menghibur dirinya sendiri, ia berpikir setidaknya ada satu siswa yang mencapai level dasar dan bayarannya cukup besar. Ia menatap kepala sekolah. Memangnya Anda benar-benar berharap menemukan jenius tingkat atas di sini? Kepala sekolah menghela napas panjang. Jalan bela diri itu kejam. Bakat terlalu menentukan. Kerja keras saja tanpa kesempatan tidak cukup. Tiba-tiba suara menggema di udara. Keduanya membeku lalu menoleh bersamaan ke arah sumber suara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dentuman petir yang bergema keras. 7 Sound Thunder Rush Fish. Ekspresi mereka berubah drastis. Mustahil. Bagaimana mungkin sekolah ini memiliki seseorang di tingkat itu? Kepala sekolah bahkan lebih terkejut. Tidak mungkin. Saya belum pernah mendengar siswa seperti itu di sini. Lalu ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak mengenali siswa itu. Anak itu tidak pernah membayar biaya pelatihan tambahan. Matanya terpaku pada pakaian yang dikenakan sosok tersebut. Seragam itu jelas milik siswa sekolah ini. Rasa terkejut itu menghantam keras. Ya, kepala sekolah merasa dadanya sesak. Kalau saja tadi ia bersikap lebih ketat soal aturan, mungkin siswa itu bahkan tidak akan kata-kata diizinkan ikut pelajaran. Di sisi lain, Chan juga terpaku. Ia bergumam pelan, aku baru mengajar setengah hari, tapi sudah ada yang mencapai level master. Pikiran kepala sekolah kosong. Tadi itu aku salah dengar? 9 suara itu benar-benar 9 suara. Chantian tidak menjawab. Ia berdiri kaku, emosi bercampur di dadanya hingga hampir ingin menangis. Kepala sekolah pun tak kalah terguncang. Ia tak pernah membayangkan ada siswa tanpa uang, tanpa biaya tambahan yang memiliki bakat seteror itu. Melihat Chantian diam membeku, ia bertanya, ada apa? Chantian akhirnya menghembuskan napas panjang. Aku mengerti sekarang. Semuanya masuk akal. Tanpa berkata lagi, ia memasang kuda-kuda. Thunder Rush Fish. Udara meledak. 8 suara petir bergema. Kepala sekolah hampir melompat kaget. 8 suara. Chantian telah menembus batasnya. Chantian menatap tinjunya sendiri. Wajahnya penuh kegembiraan. Pukulan siswa itu memberiku inspirasi yang hilang selama bertahun-tahun. Tanpanya, mungkin seumur hidupku tak akan pernah menembus batas ini.
Namun sesaat kemudian kenyataan menghantamnya. Ini bukan waktu untuk merayakan. Cepat cari siswa itu, katanya mendesak. Kepala sekolah tersadar dan benar-benar berlari. Sayangnya saat mereka tiba di lokasi, sosok itu sudah menghilang. Sementara itu, Suhong sudah mencapai tujuannya. Sambil berjalan menjauh, ia berpikir berlatih bela diri peringkat C jauh lebih menguras tenaga dibanding Vajra Fist peringkat D. Thunder Rush Fist miliknya sudah mencapai Perfect Realm. Langkah berikutnya adalah mencari cara mendapatkan lebih banyak martial value. Ia harus menjadi martial artist sejati secepat mungkin. Ia tidak bisa terus mempertaruhkan nyawanya di arena bawah tanah setiap saat. Kalau poin bisa diperoleh lewat sparring biasa, itu jauh lebih aman. Tak lama kemudian, ia tiba di tempat kerjanya, Raging Thunder Dojo. Di dalam, para murid berlatih seperti biasa. Melihatnya masuk, seseorang bertanya, "Kenapa datang hari ini?" Suhong menjawab, "Santai, tidak sibuk, cuma mau latihan." Tiba-tiba brak, seorang murid terpental dan jatuh keras ke lantai. Seorang pria berdiri di atasnya dengan senyum meremehkan. "Kalau berani bilang guruku mengajar buruk," katanya dingin. "Aku saja dulu kalau kamu yang bodoh dan tidak berbakat." Suhong melirik ke arah itu. "Ada apa?" Temannya mendekat dan berbisik, "Kamu jarang masuk akhir-akhir ini, jadi tidak tahu. Guru siswa itu instruktur baru, kuat sekali. Tapi dia meremehkan orang biasa dan mengajar seenaknya saja. Ditambah lagi murid utamanya, seorang pria bernama Lian juga sangat kuat." Saat mereka masih berbicara, seorang murid lain kembali dihantam jatuh. Lian memandangnya dengan sinis. "Dengan level selemah itu, berani-beraninya menantangku." Melihat situasi makin panas, Suhong melangkah maju. Ia langsung mencengkeram pergelangan tangan Lian. "Cukup," Lian menoleh tajam. "Kau siapa? Lepaskan. Kalau punya nyali, kita selesaikan 1 lawan 1 di arena." Suhong tetap tenang. "Aku setuju." Suasana menegang. Namun tiba-tiba sebuah suara keras memotong. "Apa keributan ini? Kelas akan dimulai." Lian menarik tangannya kembali dan mencibir. "Kau beruntung kali ini." Melihatnya pergi, Suhong berpikir dalam hati, "Orang ini terlalu arogan, gitu Tan." Tak lama kemudian, instruktur mulai berbicara. "Hari ini adalah hari terakhir aku mengajarkan teknik Raging Sea Spear. Seperti biasa, aku hanya akan mendemonstrasikannya sekali. Dari cara berdirinya saja sudah jelas, ia tidak percaya ada yang bisa mempelajarinya hanya dari 1 kali peragaan. Namun, Suhong berbeda. Baginya 1 kali sudah cukup." Instruktur memasang kuda-kuda. Tombak bergerak, udara terbelah. Setiap ayunan tajam mengalir, menghantam seperti ombak tak berujung. Suhong menatap tanpa berkedip. Matanya mengikuti setiap detail. Arah pergelangan, tumpuan kaki, rotasi bahu, aliran tenaga. Saat demonstrasi selesai, instruktur berbalik untuk pergi. "Seberapa banyak yang kalian pahami, itu urusan kalian." Keluhan langsung bermunculan. "Sekali doang, ini penipuan." Barisan belakang bahkan enggak kelihatan. Namun Suhong sudah memahami esensinya. Tombak itu seperti naga yang menerjang lautan. Kekuatan menggulung maju seperti gelombang tanpa akhir. Ia mengambil tombak, lalu bergerak. 1 ayunan, 2 langkah, putaran tubuh, gerakan demi gerakan identik. Sempurna meniru apa yang baru saja ia lihat. Untuk sesaat seluruh aula terdiam. Kemudian ledakan suara memenuhi ruangan. Dia benar-benar bisa. Baru sekali lihat, mustahil. Semua menatap Suhong dengan mata membelalak. Ia benar-benar telah mempelajarinya. Sebagian siswa berbisik kagum. Ini pertama kalinya mereka melihat monster seperti itu. Sebagian lain hanya menunduk pahit, bertanya-tanya apakah mereka memang terlalu bodoh untuk memahaminya. Keributan itu menarik perhatian Lian. Ia kembali dan bertanya sinis. Katanya ada yang sudah belajar teknik itu. Ia tertawa kecil, jelas tak percaya. Lalu ia melihat Suhong. Tombak itu mengalir mulus di tangan Suhong. Gerakannya halus, terhubung tanpa jeda. Mata Lian menyipit. Dia benar-benar memahaminya. Rasa tertarik muncul di hatinya. Menguji orang seperti ini pasti menyenangkan. Ia melangkah maju. "Aku akan memberimu sedikit petunjuk tentang teknik tombakmu." Ia meraih tombaknya sendiri, memutarnya dengan 1 gerakan indah, lalu mengarahkan ujungnya ke Suhong. "Ayo, biar kuajari kau pelajaran." Suhong menjawab tenang. "Baik." Seorang siswa buru-buru mencoba menahannya. "Jangan, meski dia menyebalkan, dia benar-benar kuat. Jangan gegabah." Suhong hanya tersenyum. "Tenang saja." Ia melangkah maju memegang tombaknya, lalu memasang kuda-kuda menghadap Lian. Ia berkata sopan, "Mohon bimbingannya." Kalimat itu justru menyulut emosi Lian. "Sombong sekali kau. Akan kutunjukkan padamu." Raging Sea Spear tingkat mikro. Suhong tetap tenang. Ia menggerakkan tombaknya. Diam-diam ia menahan kekuatannya. Ia sengaja menekan levelnya. Proficient level. Ia tidak ingin membuka semua kartu. Ia hanya ingin orang di depannya sadar betapa konyolnya sikapnya. Saat tombak Suhong bergerak, Lian membeku.
Aliran itu, momentum itu, tak mungkin salah. Pro and Raging Spear. Seberapa keras pun ia mencoba menyangkalnya, fakta di depannya tak bisa diubah. Gerakan Su Hong mengalir seperti ombak yang menghantam karang tanpa henti. Saat serangan dilepaskan, Lian hanya terpaku. Matanya membelalak. Su Hong hanyalah martial apprentice, belum bahkan menjadi martial artist sejati. Tapi ia sudah mencapai proficient level dalam teknik Raging Spear, sesuatu yang bahkan para veteran butuh waktu lama untuk capai. Dan sekarang itu terjadi tepat di depan matanya. Tiba-tiba sebuah notifikasi muncul di hadapan Su Hong. Notifikasi sistem mengalahkan lawan dengan level lebih tinggi. Martial value plus 35 berhasil. Bahkan sparring biasa pun memberinya poin. Ia tidak perlu lagi mempertaruhkan nyawa setiap kali ingin menjadi lebih kuat. Selama ia bertarung dengan cerdas, ia bisa terus berkembang. Di sisi lain, Lian mulai panik. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Aku berlatih bertahun-tahun dan dia mencapainya secepat ini. Apa semua kerja kerasku sia-sia? Rasa hancur memenuhi dadanya. Sebelum situasi memburuk, Su Hong menarik kembali tombaknya. Cukup, katanya tenang. Saat itu juga sang instruktur muncul. Melihat apa yang terjadi, ia langsung memarahi muridnya. Lian mencoba membela diri, namun pelan tamparan keras mendarat di wajahnya. Kalau tidak bisa menerima kekalahan, bentak sang instruktur, kau bukan martial artist sejati. Kerumunan siswa bersorak dalam hati. Bagus, dia memang selalu sombong. Akhirnya dipermalukan juga. Instruktur lalu menatap Su Hong dengan takjub. Kau hanya melihatnya sekali tapi sudah menguasainya. Bahkan para jenius di ibu kota pun belum tentu bisa begitu. Bakatmu menakutkan. Ia menarik napas dan sedikit membungkuk. Muridku memang arogan. Bertemu denganmu adalah pelajaran yang baik baginya. Adik kecil, aku gagal mendidiknya dengan baik. Mohon maafkan kami, Su Hong tertegun. Perubahan sikap pria ini terlalu cepat. Orang ini mengganti wajah lebih cepat daripada membalik halaman buku, pikirnya. Meninggalkan tempat latihan, Su Hong merasa lelah. Namun itu lelah yang memuaskan. Hari ini ia mendapatkan banyak hal. Thunder, Rush Fast, Perfect Realm, Raging Spear, Proficient Level. Martial value bertambah besar. Saat berjalan melewati kampus Star City No. 1 High School, pikirannya mulai fokus pada langkah berikutnya. Ujian masuk semakin dekat. Anak-anak kaya sudah membeli senjata alloy kelas tinggi untuk bersaing. Ia juga membutuhkannya. Ia masih bisa merasakan sensasi tombak di tangannya. Aku akan tetap memakai tombak. Ia harus mendapatkan tombak alloy sungguhan. Masalahnya, ia hampir bangkrut. Uangnya nyaris hanya cukup untuk biaya pengobatan bibinya. Sementara tombak alloy berkualitas, harganya Rp70.000. Namun ia tidak akan menyerah. Pasti ada jalan. Tiba-tiba pengumuman terdengar di seluruh kota. Binatang buas ganas menyerang wilayah luar kota. Penguasa kota membuka perekrutan martial artist untuk memburu mereka. Hadiah besar menanti. Mata Su Hong langsung bersinar. Ini kesempatanku. Saat ia pulang, bibinya masih bekerja seperti biasa. Jangan terlalu memaksakan diri, katanya lembut. Kau sudah membantu kami. Pamannya juga bersikeras tetap bekerja. Selama aku masih bisa bergerak, aku tidak akan bergantung padamu. Saat Su Hong masuk, mereka menyambutnya dengan hangat. Rumah kecil itu terasa sederhana. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar punya arah tujuan. Su Hong meminta paman dan bibinya untuk beristirahat dan membiarkannya yang mengurus semuanya. Aku sudah bisa menghasilkan uang sekarang, katanya serius. Pamannya tertawa kecil, kedengarannya bagus. Tapi mana mungkin aku duduk diam saja. Kebutuhan sehari-hari tetap harus ada yang cari. Bibinya ikut tersenyum, kita juga harus menabung supaya kamu bisa fokus latihan. Kalimat itu membuat dada Su Hong terasa sesak. Selama ini mereka hidup sederhana, terlalu sederhana. Dan ia tahu selama ia belum benar-benar mengamankan masa depan mereka, paman dan bibinya tidak akan pernah berhenti bekerja keras. Malam itu, di atas atap rumah, ia membuka panel statusnya. Perburuan di wilderness bukan hal main-main. Ia harus lebih kuat. Tanpa ragu, ia menuangkan seluruh sisa martial value ke stat vitality. Energi meledak di dalam tubuhnya. Darahnya bergemuruh. Otot-ototnya menegang. Angkanya naik terus, naik 95,2. Napasnya memburu. Ia merasa seperti binatang buas yang siap menerkam. Sekarang ia hanya selangkah kecil lagi dari menjadi martial artist sejati. 2 hari kemudian, larut malam. Terbaring di lantai gym. Tubuhnya benar-benar terkuras, namun matanya bersinar terang. 2 hari latihan tanpa henti membuahkan hasil. Semua tekniknya telah disempurnakan. Thunder Rush Fish, perfect. Raging Spear, perfect. Vajra Fist, perfect. Floating Light Palm,
Perfect. Ia menghembuskan napas panjang. Sudah waktunya. Keesokan paginya, ia menuju Star City Martial Arts Base. Begitu tiba, ia berhenti sejenak. Selama ini, ia hanya melihat tempat ini di televisi, namun berdiri langsung di depannya terasa berbeda. Bangunannya menjulang kokoh, dipenuhi aura disiplin dan kekuatan. Disinilah para pemburu binatang buas berkumpul. Disinilah para martial artist sejati memulai langkah mereka. Dan hari ini, Su Hong akan mengambil langkah pertamanya. Tempat itu dipenuhi martial artist bertubuh kokoh dan berwajah keras. Su Hong berdiri di depan papan bounty. Daftar hadiahnya jelas, bis tanpa peringkat 300 koin, tier 1 tahap awal 1000, tier 1 tahap menengah 3.000, tier 1 tahap akhir 5.000. Ia mengernyit membaca aturannya. Bukti pembunuhan hanya berupa telinga kiri, kuno sekali. Di dekatnya, seorang pria menjatuhkan karung berdarah ke meja. Hitung ini, karung itu penuh telinga. Su Hong menatapnya sesaat lalu mengalihkan pandangan. Tiba-tiba keributan terdengar di pintu masuk. Minggir, Tuan Muda Yi datang. Kerumunan terbelah. Seorang pemuda dengan aura arogan berjalan masuk. Wajahnya terasa familiar. Su Hong menyipitkan mata. Aura itu mengingatkannya pada seseorang. Bisikan terdengar di sekitarnya. Kalau bukan karena pamannya bos di sini, dia sudah mati. Kudengar dia baru saja dipukuli. Pantas saja beberapa hari ini menghilang. Su Hong menoleh. Tatapan mereka bertemu sejenak. Keduanya saling mengenali. Udara terasa tegang. Saat itu Su Hong sadar, binatang buas bukan satu-satunya bahaya. Manusia jauh lebih berbahaya. Ia mengingatkan dirinya untuk selalu waspada. Saat ia pergi, seorang pria asing memperhatikannya. Masih muda sekali. Pertama kali berburu sendirian, tanyanya. Su Hong hanya mengangguk dan terus berjalan. Di belakangnya, pria itu menggeleng. Anak lain yang terburu-buru cari mati. Su Hong melangkah memasuki wilderness. Hutan tampak tenang. Terlalu tenang. Ia tetap waspada. Ia tidak boleh pulang dengan tangan kosong. 2 jam berlalu, ia sudah jauh di dalam hutan. Ia meneguk air dan mengernyit. Tak ada satupun bis terlihat. Mungkin area luar sudah dibersihkan para pemburu. Ia memutuskan mempercepat langkah dan masuk lebih dalam. Tiba-tiba ekspresinya berubah. Sosok besar menghalangi jalannya. Tubuh raksasa, sorot mata merah, taring terhunus, persis seperti yang tertulis di buku. Seekor bis ganas. Su Hong langsung mengenalinya. Azure Moonwolf. Tier 1 tahap awal, Azure Moonwolf. Serigala itu menatapnya dengan mata merah menyala. Geraman rendah keluar dari tenggorokannya. Ia jelas lapar. Serigala itu merendahkan tubuhnya, siap menerkam. Su Hong menarik napas dalam. Vitalitas 95,2 bergetar di dalam tubuhnya. Ototnya menegang. Ini bukan arena, ini bukan sparring. Ini pertarungan hidup dan mati. Serigala itu meloncat dengan cakar terbuka. Dalam sepersekian detik, Su Hong bergerak. Su Hong menggeser tubuhnya ke samping. Cakar serigala meleset tipis dari dadanya. Dalam satu gerakan halus, ia memutar pinggang dan boom. Tinju bermuatan petir menghantam tepat ke perutnya. Tubuh besar Azure Moonwolf terpental seperti karung pasir. Brak, ia menghantam batang pohon dengan dentuman berat. Serigala itu terjatuh dan tak bergerak. Tubuhnya lumpuh oleh arus listrik. Su Hong berdiri di depannya. Percikan listrik masih bergerak di sekitar tinjunya. Ia menatap tangannya yang sedikit bergetar. Kekuatan itu nyata. Melawan bis sungguhan jauh lebih memacu adrenalin daripada yang ia bayangkan. Menumbangkan tier 1 tahap awal dengan 1 pukulan. Darahnya terasa mendidih. Kalau ini semudah ini, bagaimana dengan tahap menengah? Tiba-tiba ia merasakan getaran di tanah. Sosok besar keluar dari bayangan pepohonan. Geraman berat mengguncang hutan. Seekor beruang hitam raksasa. Raging Black Bear, tier 1 tahap menengah. Raging Black Bear itu langsung menerjang, mengira menemukan mangsa empuk. Namun sebelum cakarnya turun, sebuah bayangan melesat. Duar, tinju berlapis petir menghantam tubuhnya dari depan. Beruang itu roboh keras ke tanah, tak bergerak. Su Hong tetap berdiri di tempat, tenang. Ia baru saja menjatuhkannya dengan kekuatannya sendiri. Ia menghembuskan napas perlahan. Kecuali bertemu tier 2, ia aman di sini. Dan itu berarti 3.000 koin lagi. Tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Martial value terakumulasi cukup. Ia bisa menembus batas dan menjadi martial artist sejati. Jantungnya berdegup cepat. Ia sudah diambang, namun sebelum sempat merayakan, raungan mengerikan mengguncang hutan. Tekanan aura itu membuat kulitnya merinding. Ekspresinya langsung berubah serius. Ia menoleh ke arah suara. Apapun itu jauh lebih kuat dari yang tadi. Rasa ingin tahu dan kewaspadaan bertarung dalam pikirannya. Dan rasa ingin tahu menang. Ia bergerak diam-diam menuju sumber suara. Sampai di formasi batu tinggi, ia memanjat untuk melihat lebih jelas. Lalu napasnya tertahan. Seekor ular raksasa bersisik hitam melingkar di antara pepohonan. Tubuhnya besar, luar biasa.
Auranya menekan. Blackjack Python, tier 1 tahap akhir. Blackjack Python. Hanya dari melihatnya saja, Su Hong tahu ini bukan pertarungan yang bisa ia anggap enteng. Sekelompok hunter sedang bertarung melawan ular itu. Namun mereka jelas kalah, satu persatu terpental. Tubuh mereka menghantam tanah dan batu, tak berdaya di hadapan kekuatan brutal ular raksasa itu. Jantung Su Hong berdegup kencang. Ini level yang berbeda. Tiba-tiba instingnya menjerit. Bahaya, ia meloncat ke samping. Ekor berduri sang piton menghantam tanah tepat di tempat ia berdiri tadi. Tanah retak, debu berterbangan. Makhluk itu murka karena mangsanya lolos. Su Hong bahkan belum sepenuhnya mendarat ketika ia harus meloncat lagi, menghindari sapuan kedua. Serangan itu begitu cepat hingga tetap menggores tubuhnya. Rasa nyeri menjalar cepat, terlalu cepat. Ia baru sadar seberapa mengerikannya kecepatan beast tahap akhir ini. Saat menstabilkan tubuhnya, ia melihat seorang hunter tergeletak tak jauh darinya, tak mampu bergerak. Tanpa memikirkan rasa sakitnya sendiri, Su Hong meraih tombak milik pria itu. Pinjam sebentar, ia kembali menatap piton. Ular raksasa itu menegakkan tubuhnya. Rahang terbuka lebar, taringnya berkilat. Serangan berikutnya datang. Su Hong berguling di detik terakhir, nyaris saja terlambat. Ia bangkit kembali. Pikirannya berpacu cepat. Tier 1 tahap akhir biasanya butuh satu tim untuk ditumbangkan. Namun sekarang ia menghadapinya sendirian. Karena semua tekniknya telah mencapai kesempurnaan, ia mengaktifkan Void Step. Tubuhnya menghilang dalam gerakan cepat, mengitari monster itu seperti bayangan. Saat celah muncul, ia menusuk. Raging Sea Spear. Tombak melesat seperti naga menerjang laut. Ujungnya menembus sela-sela sisik. Raungan marah mengguncang hutan. Piton itu mengamuk. Tubuh raksasanya membanting ke segala arah. Su Hong tak berhenti. Serangan demi serangan presisi mengalir, memaksa beast itu makin liar. Namun ia tahu kebenarannya. Dengan tubuh sebesar itu, pukulan mematikan tidak mudah. Perbedaan ukuran membuat titik vital sulit dijangkau. Sabar, ia harus melemahkannya, menunggu momen sempurna. Tiba-tiba tubuh raksasa itu menghantam ke arahnya dengan kekuatan dahsyat. Tak ada ruang untuk menghindar sepenuhnya. Su Hong mengepalkan tangan. Perfect Thunder Rush Fist. Ledakan energi bertabrakan langsung dengan tubuh Python. Gelombang kejut menyapu udara. Keduanya terpental mundur. Napas Su Hong mulai berat. Ia tak bisa terlalu lama berada di jarak dekat. Setelah menyerang, ia harus mundur. Satu kesalahan saja berarti kematian. Gaya bertarung ini sangat menguras tenaga. Namun ini satu-satunya cara aman. Ia memperhatikan sesuatu. Gerakan Python mulai melambat. Makhluk itu juga kelelahan. Ia sudah mendekati batasnya. Sedikit lagi. Kalau terus seperti ini, aku bisa menang. Su Hong menstabilkan napasnya. Matanya terkunci pada beast itu. Putaran berikutnya akan menentukan hidup dan mati. Tiba-tiba hawa dingin menjalar di tulang belakangnya. Ada yang tidak beres. Sebelum sempat bereaksi, sebuah kekuatan brutal menghantamnya dari samping. Tubuhnya terpental, menghantam tanah dengan keras. Napasnya tercekat. Dengan susah payah, ia berguling. Nyaris saja terlambat menahan serangan susulan. Benturan itu membuat tulangnya bergetar. Dia disergap. Sambil memaksa diri berdiri, Su Hong berteriak, "Siapa kau?" Beberapa sosok keluar dari bayangan pepohonan. Salah satunya tertawa keras, penuh ejekan. Gimana rasanya diserang tiba-tiba? Kenapa nggak sekalian serahin aja Blackjack Python itu ke kami? Mata Su Hong menyipit saat mengenali suara itu. Jantungnya serasa tenggelam. Masalah besar benar-benar datang. Ia kini dikepung sekelompok orang yang punya sejarah buruk dengannya. Pemimpinnya menyeringai sinis. Waktu lihat kau keluar kota sendirian, kupikir kau bakal mati di luar sini. Siapa sangka nasibmu bagus juga. Bukan cuma selamat, kau malah dapat Blackjack Giant Python yang sudah sekarat. Tatapan serakahnya beralih ke ular raksasa di kejauhan yang tinggal menunggu ajal. Kesempatan sempurna untuk merampas semuanya. Su Hong langsung menangkap maksudnya. Kalau mereka bilang dia memungut piton itu, berarti mereka baru saja tiba dan belum melihat pertarungan sengit sebelumnya. Ia menghitung cepat, 5 orang, dan semuanya martial artis. Melawan langsung jelas bunuh diri. Tiba-tiba salah satu preman menyerbu, tinju terangkat tinggi. Tuan Muda Yi menginginkan Python itu. Kenapa kau belum pergi juga? Nada merendahkan itu membuat Su Hong muak. Aura di tubuhnya melonjak. Energi berkumpul deras di tangannya. Kalau tadi aku terdorong mundur, itu cuman karena serangan curang. Matanya menyapu mereka satu persatu. Kalian benar-benar pikir aku tidak bisa mengalahkan kalian?
Ia melangkah maju. Tinju mereka bertemu tepat di tengah. Gelombang kejut meledak keluar, menyapu daun-daun di sekitar mereka. Tanah retak di bawah kaki mereka saat dua kekuatan saling bertabrakan tanpa mundur sedikit pun. Preman itu langsung terpaku. Begitu tinju mereka beradu, dia baru sadar seberapa mengerikannya kekuatan Su Hong. Tekanan aura itu bukan level biasa. Su Hong tidak memberi waktu untuk berpikir. Tinju kedua meluncur lurus ke wajahnya. Brak. Tubuh pria itu terpental keras. Pemimpin mereka langsung mengenali teknik itu. Itu Vajra Fist. Matanya membesar. Jadi kau memang Minotaur? Ada nada kagum di suaranya, tapi juga amarah yang membara. Su Hong pun mengenalinya. White Fox, pria licik yang dulu dipermalukan Su Hong di depan banyak orang. Luka harga dirinya belum sembuh sampai sekarang. White Fox menggertakkan gigi. Kau pikir aku akan membiarkan penghinaan itu berlalu begitu saja? Tangannya terangkat. Habisi dia. Kelompok itu langsung maju dengan senjata terhunus. Su Hong tak gegabah. Ia menyambar tombaknya dan berlari masuk ke hutan liar, menciptakan jarak. White Fox menengus marah. Kejar, jangan biarkan dia lolos. Mereka menyisir hutan, memeriksa setiap semak dan batu besar. Hutan depan terlalu lebat. Bisa jadi dia lagi nunggu buat nyergap, yang lain memperingatkan. Namun satu orang masih sombong. Kita berlima. Masa takut sama satu orang? Kalimat itu belum selesai. Sosok berkelebat di belakangnya secepat kilat. Dia berbalik. Su Hong sudah berdiri di sana. Bom. Tinju menghantam dadanya. Tubuhnya melayang sebelum jatuh tepat di depan White Fox. Tak bergerak. Pingsan total. White Fox terkejut. Bagaimana dia bisa secepat itu? Salah satu preman berbisik gemetar. Itu Nine Echo Thunder Rush Fist. Bahkan martial artist tingkat pun sulit menyempurnakannya. White Fox membentak bawahannya, tapi di dalam hatinya dia mulai panik. Menguasai Vajra Fist saja sudah luar biasa. Tapi Su Hong menguasai Thunder Rush Fist juga. Itu seharusnya mustahil. Rasa takut perlahan merayapi dadanya. Dan ketakutan itu akan berubah menjadi teror jika dia tahu bahwa saat ini Su Hong sedang bersembunyi di atas pohon, tepat di atas mereka. Mengamati seperti pemburu, mengintai mangsa. Bagi Su Hong, mereka hanyalah tikus. Jika saja dia tidak menghabiskan begitu banyak energi melawan Black Jade Python tadi, dia pasti sudah menghancurkan mereka secara frontal. Tombaknya melesat tiba-tiba menancap keras ke tanah di dekat mereka. Semua orang terlonjak kaget. Dalam sepersekian detik perhatian mereka teralih, Su Hong menjatuhkan diri dari atas pohon, menangkap satu orang, menghantamnya tanpa ampun. Dan sebelum yang lain sempat bereaksi, dia sudah lenyap kembali ke bayangan hutan. Sisa kelompok itu kini benar-benar diliputi ketakutan. Mereka bukan lagi pemburu, mereka sedang diburu. Mereka mulai sadar. Bahkan kalau tetap bergerombol pun belum tentu bisa selamat dari monster seperti ini. Beberapa anak buahnya sudah gemetar. Tuan Muda Yi, mundur saja. Bocah itu terlalu kuat. Namun White Fox menolak. Egonya lah yang berbicara. Rasa takut memang ada, tapi harga dirinya jauh lebih besar. Hari ini dia harus mati, teriaknya. Sementara itu, Su Hong terus berkelebat di antara pepohonan. Gerakannya begitu cepat sampai mata mereka hampir tak mampu menangkap bayangannya. Tiba-tiba, saat White Fox masih berbicara, Su Hong melintas seperti kilat. Satu lagi anak buahnya disergap, diangkat, lalu dihantam ke tanah dengan brutal. Brak! Dan seperti sebelumnya, dia menghilang lagi. Kepanikan White Fox berubah menjadi frustrasi. Bagaimana mungkin hanya dalam beberapa hari dia jadi sekuat ini? Rasanya tak masuk akal. Lalu sebuah bayangan muncul tepat di belakangnya. White Fox berputar cepat. Tidak ada siapa-siapa. Dia mengumpat, menolak percaya dirinya bisa dikelabui. Namun saat ia kembali memutar tubuh, Su Hong sudah berdiri tepat di depannya, siap menyerang. White Fox bereaksi instan. Ia berputar sambil berteriak, "Aku belum kalah." Aura sihir terkumpul di ujung jarinya, Void Breaking Finger. Serangan itu melesat. Su Hong menghindar dengan gerakan halus. Pohon besar di belakangnya yang menerima dampaknya. Batang pohon itu hancur berkeping-keping seolah terkena ledakan. White Fox tak berhenti. Melihat Su Hong menghindar, ia menembakkan serangan demi serangan, terus meneriakkan nama jurusnya. Void Breaking Finger. Sinar energi menghantam pepohonan, menghancurkan batang demi batang. Namun tak satu pun mengenai targetnya. Su Hong terlalu cepat. Sambil menghindar, pikirannya tetap tenang. Daya hancurnya besar. Minimal rank B, menarik. Mungkin nanti bisa dipelajari. Sebaliknya, White Fox mulai kehilangan akal sehat. Serangannya kuat, tapi tak ada yang menyentuh. Dan setiap detik yang berlalu hanya membuktikan satu hal. Dia sedang melawan sesuatu yang tak bisa dia kejar. Jari White Fox bersinar dengan aura biru terang saat ia menjerit marah. "Mulai hari ini kau musuh seumur hidupku, Su Hong. Begitu aku kembali, akan kuhancurkan seluruh keluargamu." Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Su Hong patah. Ancaman terhadap dirinya masih bisa dia tahan, tapi keluarga
Itu batas yang tak boleh disentuh. Tatapannya berubah dingin lalu membara. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berhenti menghindar dan justru melesat lurus ke depan. White Fox terkejut, tapi tetap mencoba menggertak. Kau tahu siapa aku? Pamanku supervisor di markas martial artist. Ayahku kaya. Kalau kau berani menyentuhku, kalimatnya terhenti. Karena Su Hong sudah berdiri tepat di depannya. Tekanan aura yang dipancarkannya terasa seperti gunung yang menimpa dada. Untuk sesaat, Su Hong diam, membiarkan kekuatannya berbicara. Energi mengalir deras ke tinjunya. Petir berderak, udara di sekitarnya bergetar. Baru kemudian ia bicara pelan. Kau lebih cocok saat sombong. Matanya menyipit. Memohon seperti ini tidak cocok untukmu. Aura merah mulai menyelimuti tubuhnya. Dan aku akan menikmati deritamu. Bom, tinju itu menghantam wajah White Fox tanpa ampun. Benturannya brutal. Tubuh White Fox terlempar jauh menembus hutan, menghantam pohon demi pohon sebelum akhirnya jatuh menghantam tanah dengan keras. Debu dan asap mengepul memenuhi udara. Beberapa detik kemudian Su Hong berjalan mendekat. Langkahnya berat namun mantap. Aura merah masih menyelimuti tubuhnya seperti api kemarahan yang hidup. Ia menatap White Fox yang terkapar. Tubuhnya remuk dan berdarah. Tidak seharusnya kau membawa keluargaku ke dalam ini. White Fox batuk darah. Matanya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana kau bisa sekuat ini? Ini mustahil. Kau bahkan belum seharusnya menjadi martial artist. Suaranya melemah. Tiba-tiba sebuah suara berat terdengar dari belakangnya. Desis panjang. Blackjet Python raksasa yang sebelumnya sekarat kini mengangkat kepalanya perlahan. Getaran pertarungan barusan telah membangunkannya. Mata reptil raksasa itu mengunci tepat pada White Fox yang terbaring tak berdaya. Dan kali ini ia melihat mangsa yang jauh lebih mudah. White Fox merasakan hawa dingin menjalar sampai ke ubun-ubun. Ia menoleh tepat saat Black-Jade Python mengayunkan ekor raksasanya dan menerkam dengan rahang terbuka lebar. Brak, tak ada kesempatan berteriak. Dalam satu serangan brutal, White Fox tersapu dan lenyap dari medan pertarungan. Dengan ancaman itu disingkirkan, Python raksasa langsung mengalihkan seluruh fokusnya pada Su Hong. Su Hong menghela napas berat. Ia sadar pertarungan melawan para preman tadi terlalu lama. Waktu itu cukup bagi Python untuk memulihkan stamina. Sekarang ia harus bertarung lagi. Bedanya, kali ini justru dia yang kehabisan tenaga. Di sisi lain, para martial artist yang tersisa masih murka karena dipermalukan. Bocah itu kuat sekali, ucap salah satu mengumpat. Di mana Tuan Mudayi? Jangan-jangan dia sudah bereskan bocah itu. Belum selesai bicara, mereka melihat sosok yang sama, berlari ke arah mereka lagi. Su Hong, kau berani kembali. Kali ini kita habisi dia. Mereka bersiap menyerang. Namun Su Hong sama sekali tak memperlambat langkahnya. Ia berlari lurus ke arah mereka dan berkata, minggir. Mereka belum mengerti sampai tanah mulai bergetar, pepohonan tumbang, dan seekor Black Jade Python, raksasa yang mengamuk muncul tepat di belakangnya. Wajah mereka langsung pucat. Python itu menerjang Su Hong dengan ganas. Dengan tombak di tangan, Su Hong melompat ke samping, menghindari gigitan mematikan itu. Sayangnya, salah satu martial artist tidak secepat dirinya. Tubuh pria itu tersambar dan terangkat ke udara. Ding! Sebuah notifikasi sistem muncul di depan mata Su Hong. Oponen martial artist indirectly taken down. Plus 30 martial value. Su Hong tertegun sesaat. Belum sempat ia mencerna, serangan berikutnya datang. Seorang lagi gagal melarikan diri dan dihantam tanpa ampun. Notifikasi kedua muncul. Oponen martial artist indirectly taken down. Plus 30 martial value. Su Hong sedikit terkejut. Ternyata, bahkan tanpa memberi pukulan terakhir pun tetap dihitung. Sementara itu, Python kembali mengangkat kepalanya. Matanya kini sepenuhnya mengunci pada Su Hong. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai lagi. Su Hong sempat terkejut. Ternyata meski bukan aku yang memberi pukulan terakhir, tetap dapat poin. Namun Python tak memberinya waktu untuk merenung. Ekor raksasa kembali menyapu dengan kekuatan, menghancurkan. Su Hong melompat ke lebih tinggi. Tubuhnya berputar di udara, terus menghindari serangan demi serangan yang datang dari segala arah. Ular itu bukan hanya kuat, ia juga cerdas. Tubuh panjangnya digunakan seperti cambuk hidup, menutup setiap sudut pelarian. Sambil berlari dan bermanuver di antara pepohonan, Su Hong menyadari sesuatu. Dengan semua martial value yang terkumpul barusan, akhirnya cukup untuk menembus batas, cukup untuk menjadi martial artist sejati. Matanya menyala. Ia berkelit melewati batang pohon, membuat Python semakin frustrasi. Tanah retak setiap kali tubuh raksasa itu menghantam. Namun Su Hong tetap selangkah lebih cepat. Yang kubutuhkan cuma tempat aman. Beberapa menit saja. Pandangan matanya menyapu sekitar. Lalu ia melihatnya. Sebuah gua kecil di balik bebatuan.
Lubangnya tidak besar, tapi cukup untuk tubuh manusia. Tempat perlindungan sempurna. Tanpa ragu, ia mengubah arah dan melesat ke sana. Python di belakangnya mengaum marah dan menerjang terakhir kali. Rahangnya terbuka lebar. Namun Su-hong menyelam masuk tepat pada detik terakhir. Bom! Tubuh raksasa Python menghantam mulut gua. Ia mencoba masuk, memaksa tubuhnya yang besar ke celah sempit itu, tapi tak muat. Tubuhnya tersangkut di pintu masuk. Ular itu mengamuk, mengaum penuh frustrasi. Ekornya menghantam batu hingga retak. Di dalam gua, Su-hong perlahan berdiri. Napasnya berat, tapi matanya tenang. Ia memanggil sistem. Jendela status muncul di hadapannya. Vitality 96, Spirit 23, Fisik Mortal Body 3%, Skill Raging Sea Spear, Teknik Perfect, Thunder Rush Fist Perfect, Vajra Fist Perfect, Floating Light Pump Perfect, Void Step Perfect. Dan yang terpenting, Martial Value 504. Cukup. Tanpa membuang waktu, ia langsung mengalokasikan poin. Tambahkan semuanya. Energi sistem langsung berputar di dalam tubuhnya. Panas menyebar dari dada ke seluruh pembuluh darah. Otot-ototnya bergetar, tulangnya berdengung. Ia mengepalkan tangan lebih erat. Aura di dalam gua mulai bergetar hebat. Di luar, Python masih mengamuk menghantam batu tanpa hasil. Namun di dalam, sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang bangkit. Target Su-hong jelas. Kekuatan maksimal dalam waktu sesingkat mungkin. Ia memfokuskan seluruh martial value ke vitality. Begitu poin mengalir masuk, panas luar biasa meledak di dalam tubuhnya. Seolah-olah magma mengalir melalui pembuluh darahnya. Otot-ototnya menegang, tulangnya bergetar, jantungnya berdetak seperti genderang perang. Dalam hitungan detik, vitality 100%. Di luar gua, bahkan Black Jade Python yang terjebak itu merasakan perubahan mengerikan di udara. Insting liarnya berteriak bahaya. Ding. Notifikasi sistem muncul. Breakthrough successful. Tier 1 martial artist. Su-hong membuka mata. Aura kuat menyelimuti tubuhnya seperti badai yang terkendali. Akhirnya, aku benar-benar menjadi martial artist. Ia mengepalkan tangan. Udara di sekitarnya bergetar. Tatapannya beralih ke Python yang masih berjuang melepaskan diri dari pintu gua. Sekarang giliranku. Untuk pertama kalinya, sang Python merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ia berusaha menarik tubuhnya keluar untuk kabur, tapi sudah terlambat. Su-hong melesat maju. Energi barunya terkumpul di tinju. Bom! Pukulan itu menghantam tepat di tubuh Python yang terjepit. Tak ada ruang untuk menghindar. Tubuh raksasa itu terpental mundur, mengaum kesakitan saat terhempas jauh dari mulut gua. Kekuatan di balik pukulan itu benar-benar berbeda. Tak lagi seperti bocah yang tadi diburunya. Ini adalah martial artist sejati. Namun Su-hong belum selesai. Sebelum Python sempat memulihkan keseimbangan, ia melompat tinggi dan mendarat tepat di atas tubuh raksasa itu. Tinju demi tinju menghujani seperti palu dewa. Setiap pukulan menghantam dengan kekuatan, menghancurkan, menekan tubuh ular itu ke tanah. Tanah retak, batu pecah, gelombang kejut menyapu sekitar. Python meronta liar. Ekornya menghantam tanah tanpa arah. Namun ia benar-benar kewalahan. Su-hong tak memberi celah. Dengan satu teriakan terakhir, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menjatuhkan pukulan pamungkas. Dom! Tanah berguncang hebat, debu dan asap membumbung tinggi ke udara. Ketika semuanya perlahan mereda, tubuh raksasa Black Jade Python tergeletak diam, tak bergerak lagi. Pertarungan selesai. Debu perlahan mengendap. Saat semuanya benar-benar tenang, Su-hong berdiri tegak di atas tubuh Black Jade Python yang sudah tak bernyawa. Napasnya masih berat, tapi tatapannya penuh kemenangan. Ding! Plus 92 martial value. Ia tersenyum tipis. Python itu memang sudah terluka sebelumnya, tapi tetap saja barusan ia menghadapinya secara frontal dan menang. Beberapa menit lalu itu adalah hal yang mustahil. Sekarang berbeda. Pikirannya kemudian beralih ke masalah hadiah. Biasanya untuk mengklaim bounty, seseorang harus memotong telinga kiri beast sebagai bukti pembunuhan. Tapi ini ular tak punya telinga. Ia terdiam sesaat. Nanti saja kupikirkan. Hutan kini sunyi mencekam. Tak ada lagi suara pertarungan. Hanya jejak kehancuran. Pohon tumbang, tanah retak bekas kejar-kejaran brutal yang baru saja terjadi. Dalam perjalanan kembali, ia melewati tubuh-tubuh para martial artist yang tadi mencoba menyergapnya. Kondisi mereka mengenaskan. Kemungkinan besar jadi korban Python saat panik. Su-hong menatap mereka datar. Kalian malah dapat kematian yang cepat. Lalu ia teringat satu hal. Teknik yang digunakan White Fox. Serangan jarak jauh yang menghancurkan batang pohon hanya dengan satu jari. Ia mulai menggeledah tubuh si pemimpin. Tak lama kemudian ia menemukan sebuah buku manual. Di sampulnya tertulis Void Breaking Finger. Mata Su-hong menyipit penuh minat. Ini lumayan. Teknik minimal rank B sangat cocok untuk melengkapi gaya bertarungnya.
Alih-alih langsung kembali ke kota, ia memutuskan untuk tetap tinggal. Alasan ia memutuskan untuk tetap tinggal di dekat gua untuk sementara waktu adalah karena tempat itu cukup aman. Dan bangkai piton raksasa menjadi penanda wilayah yang tak kangkukan didekati bis lain dalam waktu dekat. Ia mengumpulkan kayu dan menyalakan api. Cahaya oranye berpendar di malam yang mulai turun. Su Hong duduk bersila di dekat bangkai python, membuka manual teknik itu. Angin malam berhembus pelan, api berderak pelan. Dan di tengah hutan yang baru saja menjadi medan perang, seorang martial artist baru sedang bersiap menjadi jauh lebih kuat lagi. Ia membuka manual itu tanpa ragu. Dengan kemampuan analisis yang telah meningkat jauh melampaui manusia biasa, setiap baris metode pengantar Void Breaking Finger tertanam di benaknya hanya dalam sekali baca. Rumus pernapasan, jalur energi, sudut tekanan jari, semuanya tersusun rapi seperti peta yang sudah lama ia hafal. Namun memahami bukanlah menguasai. Tanpa membuang waktu, ia mengaktifkan sistem. Ruang di sekelilingnya berubah sunyi dan dingin. Di hadapannya, sosok yang identik dengan dirinya sendiri perlahan terbentuk. Tatapan sama, postur sama, bahkan aura energi yang sama. Versi dirinya yang tidak mengenal belas kasihan. Serangan pertama datang tanpa aba-aba. Satu tusukan jari menembus udara, memadatkan energi hingga terdengar ledakan kecil. Ia hampir tak sempat bereaksi sebelum serangan kedua dan ketiga menyusul. Masing-masing membawa tekanan yang cukup untuk meledakkan batu. Ia dipaksa bertahan. Dipaksa belajar, dipaksa beradaptasi. Setiap benturan adalah koreksi, setiap rasa sakit adalah pelajaran. Persentase penguasaan tekniknya melonjak cepat, melewati separuh, terus naik tanpa henti. Gerakan yang awalnya kaku menjadi tajam. Aliran energi yang semula tersendat kini mengalir seperti arus deras. 51%, 63%, 77%, 93%. Tubuhnya mulai gemetar, bukan karena takut, tetapi karena tekanan energi yang belum sepenuhnya mampu ia kendalikan. Lalu notifikasi sistem muncul. Void Breaking Finger telah mencapai Basic Realm. Namun itu belum cukup. Latihan berlanjut hingga napasnya terasa seperti terbakar. Sebagai teknik tingkat B, bahkan tahap dasar saja sudah membebani otot, tulang, dan meridiannya secara brutal. Setiap penggunaan terasa seperti memaksa tubuhnya melampaui batas alaminya. Ia terbatuk pelan, darah samar terasa di tenggorokannya. Sistem memberinya satu instruksi sederhana. Temukan monster sungguhan. 3 hari kemudian, ia berdiri di hadapan makhluk raksasa berbentuk beruang. Tubuhnya penuh otot dan taringnya berlumuran sisa mangsa. Raungannya mengguncang pepohonan di sekitarnya. Kali ini tidak ada simulasi, tidak ada pengulangan tanpa konsekuensi. Saat monster itu menerjang, ia melangkah maju bukan mundur. Jari telunjuknya terangkat. Energi terkumpul pada satu titik kecil, padat, tajam, mematikan. Ia melepaskannya tepat saat cakar raksasa hampir menyentuh dadanya. Ledakan energi tak terlihat menghantam tubuh monster itu, menembus pertahanannya dari dalam. Pertarungan berlangsung sengit. Tanah hancur, pohon tumbang, dan setiap serangan menguji batas ketahanan fisiknya. Namun kali ini gerakannya presisi, tekniknya matang. Pada serangan terakhir, satu tusukan bersih menghentikan raungan monster itu untuk selamanya. Tubuh raksasa itu roboh dengan dentuman berat. Ia berdiri di tengah debu dan napas yang terengah. Baunya turun perlahan saat ketegangan meninggalkannya. Di dalam dirinya ada perasaan berbeda, bukan sekadar lega, melainkan kepastian. Kekuatan ini benar-benar pantas disebut teknik bela diri tingkat B. Sebuah notifikasi terakhir muncul di hadapannya. Void Breaking Finger telah mencapai perfect level. Untuk pertama kalinya, sejak memperoleh sistem itu, ia tidak hanya merasa lebih kuat, ia merasa telah melampaui dirinya yang kemarin. Dengan kekuatan barunya yang telah benar-benar stabil, Su Hong akhirnya memutuskan untuk kembali ke markas seniman bela diri. Begitu ia tiba, suasana di aula misi terasa berbeda. Kerumunan besar mengelilingi counter penyerahan tugas, suara kagum dan tak percaya bercampur menjadi satu. Seseorang berseru kaget ketika angka 230.000 diumumkan. Yang lain memuji betapa luar biasanya Thunder Squad bisa membantai begitu banyak binatang buas. Ada yang menghitung cepat dalam hati dan menyadari bahwa hasil sebesar itu setara dengan kerja keras berbulan-bulan bagi kebanyakan orang. Beberapa bahkan memperhatikan kualitas buruannya. Semuanya Monster Tier 1. Tidak ada satuun yang tak berperingkat. Bahkan ada beberapa yang berada di tahap tinggi. Nama Thunder Squad menjadi pusat perhatian. Namun tepat ketika kekaguman itu memuncak, resepsionis di counter lain mulai memeriksa tumpukan trofi milik Su Hong. Awalnya ia hanya bekerja seperti biasa, lalu ekspresinya berubah, matanya melebar, suaranya sedikit bergetar ketika ia mengumumkan hasilnya.
72 monster tier 1 tahap awal, 80 3 tahap menengah, 17 tahap tinggi. Total hadiah 46.000 Blue Star Coins. Suasana mendadak hening. Beberapa orang mengira mereka salah dengar. Angka itu terlalu besar untuk seorang individu, terlebih lagi seseorang yang tidak datang bersama skuad elit. Su-hong yang berdiri tak jauh dari sana perlahan menyadari tatapan-tatapan yang mulai mengarah kepadanya. Bisik-bisik yang tadinya memuja Thunder Squad kini bergeser. Ia menahan napas pelan. Dalam hati ia mulai menyesali keputusannya. Ia mungkin terlalu berlebihan. Hasil sebesar ini terlalu mencolok, terlalu mencurigakan. Ia hanya berharap pencapaiannya tidak mengundang masalah yang tak perlu. Kerumunan akhirnya meledak dalam kegaduhan. Orang-orang mulai menghitung ulang, membandingkan, bahkan mempertanyakan apakah itu benar-benar hasil kerja satu orang. Di tengah tatapan tak percaya itu, Su-hong berjalan melewati mereka dengan langkah tenang, seolah angka-angka itu bukan miliknya. Namun, sebelum ia benar-benar bisa meninggalkan aula, suasana di pintu masuk markas tiba-tiba ricuh. Sebuah kegaduhan baru pecah menghentikan semua percakapan dalam sekejap. Teriakan panik langsung menggema. Beberapa orang mengira markas sedang diserang dengan begitu banyak martial artis tingkat tinggi di dalam. Siapa yang berani menyerbu tempat ini? Namun, keributan itu bukan karena serangan. Kerumunan tiba-tiba terbelah memberi jalan pada seorang pria berwajah keras yang melangkah masuk dengan barisan pengawal bersenjata di belakangnya. Yi Chi, kepala markas. Sekaligus paman Yi Yong, aura yang ia bawa membuat udara terasa lebih berat. Tanpa membuang waktu, ia mengangkat tangan dan memberi perintah singkat namun tegas. Seluruh markas diblokade. Tak seorang pun boleh keluar, bahkan seekor lalat pun. Para penjaga langsung bergerak menutup pintu, mengunci akses, dan mengawasi setiap sudut ruangan. Suasana yang tadinya riuh kini berubah menjadi tegang. Seorang supervisor lain bergegas mendekat, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Jawaban Ichi dingin seperti S. Kepenakannya Yong dan 4 martial artis yang bersamanya semuanya telah tewas. Kata-kata itu jatuh seperti palu godam. Keheningan menyelimuti aula. Bisikan tak percaya menyebar cepat. Tuan Muda Yong, sosok yang selalu berjalan dengan arogansi dan perlindungan kuat, ternyata telah dilenyapkan bersama seluruh timnya. Namun tidak semua orang berduka. Di sudut-sudut ruangan, suara lirih terdengar mengatakan bahwa kematian itu pantas. Yong selama ini merampas hasil buruan banyak orang. Jika bukan karena pamannya yang berkuasa, mungkin ia sudah lama dibereskan. Yi Chi mengabaikan semua bisikan itu. Tatapannya menyapu ruangan seperti pisau. Lalu ia mengungkap alasan sebenarnya markas dikunci. Sebuah teknik bela diri tingkat B yang sangat berharga hilang dari tubuh Yi Yong. Itu bukan sekadar pembunuhan, itu perampokan. Perintah pun keluar tanpa ragu. Setiap mafial artis di dalam markas akan diperiksa. Tak ada yang diizinkan pergi sebelum bersih dari kecurigaan. Di tengah kerumunan yang mulai gelisah, Su-hong berdiri diam. Wajahnya tetap tenang. Namun di balik ketenangan itu, pikirannya bergerak cepat. Teknik tingkat B dan markas yang kini berubah menjadi sangkar tertutup. Mendengar pengumuman itu, Su-hong sempat merasa lega. Kondisi mayat Yong dan kelompoknya jelas menunjukkan bekas lilitan dan gigitan makhluk besar. Semua tanda mengarah pada ular piton raksasa yang memang berkeliaran di area itu. Secara logika, kematian mereka seharusnya tidak bisa ditarik kembali kepadanya. Namun seiring pemeriksaan berlangsung, rasa lega itu perlahan memudar. Tatapan-tatapan mulai mengarah padanya. Bisikan muncul setiap kali ia melangkah. Beberapa orang bahkan terang-terangan menunjuk ke arahnya sebelum segera berpura-pura. Tidak terjadi apa-apa. Jantungnya tetap stabil, wajahnya tetap datar, tetapi instingnya memberi peringatan. Langkah berat terdengar mendekat. Yi Chi ditemani para penjaganya berjalan lurus ke arahnya tanpa ragu. Kerumunan otomatis membuka jalan. Nada suaranya terdengar sopan di permukaan. Ia menyebut telah mendengar bahwa Su-hong memburu binatang. Buas senilai lebih dari 400.000 ibu kredit seorang diri. Memuji pencapaian itu sebagai sesuatu yang luar biasa untuk seorang pelajar. Namun aura merah samar yang berdenyut di sekeliling tubuhnya membocorkan emosi aslinya. Itu bukan pujian, itu pengamatan. Patapan Yi Chi menembus seperti ingin merobek kelapisan demi lapisan rahasia. Su-hong menatap balik tanpa gentar. Di dalam dirinya, ia tahu satu hal dengan jelas. Ia tidak lagi selemah dulu. Energi yang kini mengalir dalam meridiannya jauh lebih stabil dan kuat. Teknik Void Breaking Finger yang telah mencapai tingkat sempurna memberinya kepercayaan diri yang berbeda. Untuk pertama kalinya, sebuah pikiran berani muncul di benaknya. Jika keadaan benar-benar memburuk, mungkinkah ia bisa mengalahkan pria ini? Suasana di sekitar mereka semakin tegang. Ayah dari White Fox akhirnya angkat bicara. Ia mengakui bahwa mendengar seorang siswa mampu memburu monster senilai ratusan
ribu kredit sendirian memang terdengar mengesankan. Namun wanita yang berdiri di sampingnya jelas tidak percaya. Tatapannya tajam, penuh kecurigaan. Baginya, pencapaian sebesar itu bukanlah sekadar bakat. Itu adalah sesuatu yang terlalu tidak masuk akal untuk diterima begitu saja. Wanita itu melangkah maju dengan tatapan tajam. Menurutnya, aura Su-hong paling banter hanya setingkat rank 1 tahap awal. Tidak mungkin seseorang dengan level seperti itu mampu membantai monster sebanyak itu. Tanpa ragu, ia menuduh Su-hong telah merampas hasil buruan milik tuan muda Yi-yong. Perintah pun keluar, ia menyuruh anak buahnya menggeledah Su-hong. Saat itu juga, dua pria bertubuh besar maju, api menyala di telapak tangan mereka, suhu di sekitar langsung meningkat. Salah satu dari mereka memberi peringatan keras agar tidak melawan jika tidak ingin keadaan menjadi buruk. Namun, dalam sekejap mata situasi berbalik. Ujung tombak sudah berhenti tepat di depan wajah salah satu pria itu. Begitu dekat hingga ia bisa merasakan hawa dingin logamnya. Penjaga itu membeku. Ia bahkan tidak melihat kapan senjata itu ditarik. Tidak ada gerakan besar, tidak ada aba-aba, hanya kilatan singkat yang terlalu cepat untuk ditangkap mata. Su-hong berdiri tenang memegang tombaknya dengan stabil. Seolah itu hal biasa. Nada suaranya datar ketika ia mengatakan bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Tombak itu tetap tak bergeser 1 inci pun. Kedua pria itu terkejut. Kecepatan barusan jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan rank 1 tahap awal. Su-hong lalu menyebutkan identitasnya. Ia adalah siswa dari Star City High nomor 1. Tatapannya menyapu mereka semua ketika ia bertanya dengan tenang apakah mereka benar-benar ingin memaksa penggeledahan terhadap murid dari sekolah tersebut. Nama itu membuat suasana berubah. Yik terlihat ragu. Ia mengenal reputasi kepala sekolah SMA nomor 1. Seseorang yang terkenal sangat protektif terhadap murid-muridnya dan tidak segan menghadapi siapapun yang menyentuh mereka tanpa alasan kuat. Menyinggung sekolah itu demi dugaan yang belum terbukti bukanlah langkah bijak. Namun, Yi-chi masih memandang Su-hong dengan mata menyipit. Baginya semuanya tetap terasa janggal. Terlalu banyak dan kebetulan, terlalu banyak hal yang tidak masuk akal. Dan intuisi seorang pemimpin berpengalaman jarang salah. Yi-chi menatap Su-hong cukup lama. Jika anak ini benar-benar memburu semua monster itu sendirian, maka ia jelas seorang jenius. Namun, jika mereka salah langkah dan tanpa bukti menyinggung seorang murid jenius dari SMA nomor 1, konsekuensinya bisa jauh lebih besar daripada manfaatnya. Akhirnya ia memberi isyarat agar anak buahnya berhenti. Ia sendiri melangkah maju. Dengan nada lebih terkendali, ia menjelaskan bahwa keponakannya diserang dan sebuah teknik rahasia keluarga ikut hilang. Ia tidak punya pilihan selain mencari pelakunya. Ia juga menyatakan harapannya agar Su-hong mau bekerja sama demi membersihkan kecurigaan. Su-hong menjawab singkat, ia hanya berharap mereka tidak menuduh orang yang salah. Suasana tetap tegang namun lebih terkendali. Yi-chi kemudian menawarkan 10.000 kredit sebagai kompensasi atas ketidaknyamanan penggeledahan. Tanpa ragu, Su-hong menaikkan harga menjadi 30.000 rupiah. Di dalam pikirannya, ia tetap tenang. Yi-yong memang tewas, tetapi bukan oleh tangannya secara langsung. Ular piton raksasa itulah yang menjadi penyebabnya. Selama teknik bereng itu tidak ditemukan padanya, mereka tidak memiliki bukti apapun. Beberapa detik hening berlalu. Yi-chi akhirnya mengangguk. Kesepakatan tercapai. Su-hong membuka kedua lengannya, berdiri tanpa perlawanan. Dua pria tadi memeriksa setiap saku pakaiannya, sementara wanita itu membongkar tasnya dengan teliti. Su-hong bahkan menyuruh mereka memeriksa dengan benar. Ia tidak ingin ada desas-desus kotor mengikuti namanya di kemudian hari. Beberapa menit kemudian, laporan keluar. Tidak ditemukan apapun. Tidak ada teknik rahasia, tidak ada barang mencurigakan. Yi-chi mengangguk pelan. Ia memerintahkan pembayaran early ibu kredit seperti yang dijanjikan dan membuka blokade untuk membiarkan Su-hong pergi. Saat melangkah keluar dari markas, langkahnya tetap tenang. Namun di dalam hati ia tersenyum tipis. Untung saja ia sudah membersihkan tempat kejadian dengan sempurna. Jika tidak, situasinya hari ini mungkin akan jauh lebih rumit. Jika tadi ia lalai sedikit saja, hari ini mungkin ia sudah berada dalam masalah besar. Di belakangnya, Yi-chi berbalik menghadap kerumunan dan memerintahkan pencarian dilanjutkan. Tidak seorang pun boleh meninggalkan markas sampai pencuri teknik rahasia itu ditemukan. Suasana kembali menegang.
Sementara itu, Su-hong sudah memikirkan langkah berikutnya. Ia berencana mandi dan berganti pakaian, lalu langsung menuju Asosiasi Martial Artist untuk mendaftar ujian resmi. Ia membutuhkan teknik panduan yang layak secepat mungkin. Tanpa teknik pernapasan atau cultivation method yang benar, peningkatan kekuatannya akan terhambat. Beberapa saat kemudian, ia sudah berada di hotel bawah tanah dalam markas. Setelah beristirahat sejenak, ia membuka antarmuka sistem di hadapannya. Angka yang muncul membuatnya terdiam. 534 martial points. Ia hampir lupa bahwa selama ini ia terlalu sibuk melatih World Chattering Finger dan berburu monster sampai tidak sempat menggunakan poin yang terkumpul. Ia mulai meninjau statistiknya. Vitalitasnya telah menembus angka 103. Spirit berada di angka 23. Fisiknya Mortal Frame telah mencapai 6%. Semua tekniknya sudah berada pada tingkat kesempurnaan. Void Shattering Finger, Rigging Spear Teknik, Void Step. Ketiganya telah disempurnakan sepenuhnya. Tubuhnya terasa ringan namun padat, seolah setiap serat otot telah ditempa berkali-kali. Dengan statistik seperti ini, ia tahu dirinya sudah jauh melampaui standar rang 1 biasa. Kini yang ia butuhkan adalah teknik panduan yang lebih tinggi. Langkah berikutnya akan menentukan seberapa cepat ia bisa melangkah menuju level berikutnya. Melihat angka-angka itu, Su-hong mulai menghitung dengan tenang. Rank 1 tahap awal membutuhkan 100 vitalitas. Untuk mencapai tahap menengah dibutuhkan 200. Ia menimbang sisa poinnya. Bahkan jika seluruh martial points dituangkan ke vitalitas, ia masih akan kekurangan sekitar 40 poin untuk menembus tahap berikutnya. Itu berarti peningkatan paksa tidak akan cukup. Ia mengalihkan perhatiannya pada atribut lain. Spirit berada di angka 23, Mortal Frame di 6%. Karena poinnya masih cukup banyak, ia memutuskan untuk bereksperimen. Ia menaikkan spirit perlahan 0,1 demi 0,1. Angka itu bergerak naik dengan stabil. Namun setelah beberapa poin terpakai, ia mengerutkan kening. Tidak ada perubahan yang benar-benar terasa. Pikirannya tetap jernih seperti biasa. Persepsinya tidak melonjak drastis. Peningkatannya terasa samar. Ia berhenti. Kemudian ia mencoba menaikkan Mortal Frame 0,1%. Begitu angka berubah, tubuhnya langsung bereaksi. Otot-ototnya menegang sesaat lalu mengendur dengan sensasi yang jelas. Tulangnya terasa lebih padat, darahnya mengalir lebih berat, namun lebih kuat. Kekuatan fisiknya meningkat secara nyata, seolah ada lapisan batas yang baru saja ditembus. Perbedaannya sangat jelas dibandingkan spirit. Tanpa ragu, ia terus menambahkan poin ke Mortal Frame. Angka melonjak cepat 10%, 18%, 25%. Setiap kenaikan membawa dorongan kekuatan yang bisa ia rasakan langsung di setiap gerakan kecil. Namun martial points miliknya juga terkuras dengan cepat. Ketika Mortal Frame mencapai 36,1%, ia akhirnya menghentikan peningkatan itu. Ia tidak boleh menghabiskan semuanya tanpa perhitungan. Setelah menarik napas panjang, ia mengubah strategi. Sebanyak 200 martial points langsung ia tuangkan ke vitalitas. Tubuhnya kembali bergetar halus. Detak jantungnya menguat. Aliran energi di dalam tubuhnya terasa lebih stabil dan penuh. Meski belum mencapai tahap menengah, fondasinya kini jauh lebih kokoh daripada sebelumnya. Sisa poin yang ada kemudian ia alokasikan kembali ke spirit. Angka spirit perlahan naik lagi. Meski peningkatannya tidak terasa sejelas Mortal Frame, ia tahu fondasi mental dan kekuatan rohnya akan menentukan batas atas pertumbuhannya di masa depan. Di dalam kamar hotel bawah tanah yang sunyi itu, perubahan terjadi tanpa suara, tanpa sorotan, tanpa saksi. Namun, Su-hong tahu satu hal dengan pasti. Ia bukan lagi siswa biasa yang bisa diremehkan. Begitu peningkatan terakhir selesai, ledakan energi merah meledak keluar dari tubuhnya. Gelombang kekuatan menyapu ruangan berputar liar seperti badai yang baru saja dibebaskan dari belenggu. Otot-ototnya mengembang, pembuluh darah menonjol dan tubuhnya membesar dengan cepat. Rasanya seperti ada lautan tenaga tanpa batas yang bangkit dari inti tubuhnya mendorong setiap sel untuk berevolusi. Tulangnya berderak, darahnya mendidih. Kekuatan itu bukan sekadar peningkatan angka, itu adalah lompatan kualitas. Beberapa saat kemudian, gelombang merah mulai mereda. Otot-ototnya perlahan kembali ke ukuran normal. Tekanan di dalam tubuhnya menyusut menjadi stabil. Kulitnya tidak lagi memancarkan cahaya samar, ia menghembuskan napas panjang. Syukurlah tubuhnya kembali seperti biasa.
menjelaskan kenapa tiba-tiba berubah menjadi raksasa berotot jelas bukan situasi yang ingin ia hadapi. 1 jam kemudian, Su-hong berdiri di depan gedung besar milik Star City Martial Artists Association. Bangunan itu menjulang tinggi dikelilingi deretan gedung pencakar langit. Lambang asosiasi terukir megah di bagian depan, memancarkan aura otoritas dan kekuatan. Ia melangkah masuk di meja resepsionis. Ia menyampaikan tujuannya untuk mengikuti asesmen. Wanita di balik meja itu mengangguk profesional dan mengatakan bahwa staf akan segera mengantarnya ke ruang pengujian. Tak lama kemudian, seorang petugas wanita memandunya menyusuri lorong panjang berlapis marmer. Ia melirik Su-hong sekilas, jelas memperhatikan usianya yang masih muda. Ia menanyakan apakah ini pertama kalinya ia mengikuti ujian. Sambil berjalan, ia menjelaskan aturan untuk lulus sebagai martial artist rank 1. Peserta harus memiliki minimal 100 vitalitas dan kekuatan tempur di atas 1000. Standar yang membuat banyak orang dewasa pun gagal. Namun, langkah Su-hong tetap stabil, tenang, tanpa ragu. Karena ia tahu angka-angka itu mungkin sudah terlalu kecil untuknya sekarang. Petugas itu mendoakan keberuntungan untuknya, dan Su-hong membalas dengan sopan sebelum melangkah lebih jauh ke area tunggu. Beberapa pasang mata langsung tertuju padanya. Bisikan pelan mulang menyebar, seorang pria menunjuk ke arahnya. Heran karena ia datang sendirian tanpa didampingi guru atau pelatih. Yang lain mendebak bahwa usianya terlalu muda untuk benar-benar mencoba lulus. Mungkin ia hanya ingin melihat seperti apa ujiannya. Su-hong tidak menanggapi. Ia berdiri tenang membiarkan suara-suara itu berlalu seperti angin. Tiba-tiba, suasana ruangan pecah oleh pengumuman dari salah satu mesin pengukur. Nama Pangia terpampang di layar. Vitalitas 102. Beberapa orang mengangguk mengira ia pasti lolos. Namun angka berikutnya membuat ruangan hening sesaat. Combat power 992 kurang 8 poin. Gagal. Keluhan keras terdengar. Pangia menguapkan frustrasinya, marah karena hanya terpaut sedikit dari standar kelulusan. Suasana menjadi tegang. Seolah semua orang baru saja diingatkan bahwa perbedaan kecil bisa memisahkan keberhasilan dan kegagalan. Su-hong dan petugas melangkah masuk ke zona pengujian. Belum sempat ia berdiri di tempatnya, pengumuman lain menggema. Liming vitalitas 105. Lulus tahap pertama, sistem memintanya melanjutkan ke tes kekuatan tempur. Liming maju ke depan mesin pukul. Ia menarik nafas, mengencangkan otot, lalu melayangkan satu pukulan berat. Mesin bergetar, layar berkedip sebelum angka besar muncul 163. Suara kagum terdengar dari berbagai arah. Angka itu jauh di atas batas minimal, bahkan mendekati level rank 1 tahap menengah. Beberapa orang langsung mengaitkan namanya dengan seorang tokoh dari dojo ternama. Ada yang menyebut bahwa ia adalah murid dari Jongming, pemilik Ring Thunder Dojo. Seorang penonton lain membenarkan, mengatakan bahwa tak heran ia sehebat itu jika ia menggunakan teknik legendaris Thunder Clap Fist. Nama itu terdengar familiar. Su-hong sedikit mengernyit. Seingatnya, murid Jongming yang pernah ia dengar bernama Lien. Ia sempat bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya berapa banyak murid yang dimiliki pria itu? Namun pikirannya segera kembali fokus. Semua kegaduhan itu, semua nama besar itu, tidak ada hubungannya dengan dirinya. Karena perubahan yang ia alami bukan hasil warisan dojo manapun. Itu adalah hasil dari jalannya sendiri. Liming melangkah turun dari mesin dan menatap Su-hong memberi isyarat bahwa giliran berikutnya adalah miliknya. Su-hong maju dengan langkah tenang. Liming memperhatikannya dengan seksama. Di usianya yang semuda itu sudah berani mengikuti ujian asosiasi. Jelas bukan orang biasa, bakat langkah mungkin. Namun di dalam hatinya ia tetap yakin jarak di antara mereka tidak kecil. Keyakinan itu runtuh dalam sekejap. Teriakan pecah di seluruh ruangan. Beberapa orang berteriak tidak percaya. Ada yang menuduh mesin pengukur pasti rusak. Bahkan Liming yang tadi terlihat santai langsung berbalik dengan wajah tegang. Angka besar terpampang di layar. Vitalitas 123. Petugas mengumumkan hasil itu dengan suara lantang. Tahap pertama lulus. Dan bukan sekedar lulus biasa. Liming menggumam pelan. Sulit menerima kenyataan. Ia memaksa dirinya tetap tenang. Vitalitas bukan segalanya. Banyak orang memiliki vitalitas tinggi tapi gagal di tes kekuatan tempur. Baginya bagian itulah yang benar-benar menentukan. Ia masih bisa menjadi yang terbaik hari ini. Petugas memberi isyarat agar tes kekuatan tempur dimulai. Su-hong diarahkan ke mesin pukul. Ia berdiri tepat di depan target. Ruangan perlahan sunyi. Dalam benaknya ia meninjau kondisinya sendiri. Ia sudah resmi menjadi seorang martial artist. Mortal frame-nya telah meningkat drastis. Kekuatan fisiknya bukan lagi seperti sebelumnya. Setiap serat ototnya terasa padat. Setiap tarikan nafas membawa tekanan yang berbeda. Ia mengepalkan tangan.
Tidak ada teknik rumit, tidak ada gaya mencolok, hanya kekuatan murni yang mengalir dari tubuh yang telah ditempa dan diperkuat berkali-kali. Target di depannya tampak kokoh, namun bagi Su Hong, itu hanya sebuah angka yang menunggu untuk dihancurkan. Su Hong sempat mempertimbangkan untuk memakai 40% kekuatannya saja. Rasanya itu sudah lebih dari cukup untuk menembus batas 1000 poin. Namun sesaat kemudian muncul keraguan. Bagaimana jika ia terlalu menahan diri dan justru gagal? Jika angka di layar tidak mencapai standar, semua orang yang tadi meremehkannya akan melihatnya sebagai lelucon. Ia tidak ingin ada celah sekecil apapun. Akhirnya ia memutuskan setengah kekuatan 50%. Ia menarik napas pendek lalu tinjunya melesat. Tidak ada aba-aba panjang, tidak ada gerakan mencolok. Hanya satu hentakan lurus yang bergerak dengan kecepatan menakutkan memecah udara sebelum suara sempat menyusul. Detik berikutnya, mesin itu terlepas dari dudukannya. Baut-baut tercabut seperti tidak pernah dipasang. Rangka besi terpental ke belakang, menghantam dinding dengan dentuman keras, lalu hancur menjadi potongan-potongan yang berserakan di lantai. Keheningan jatuh total, debu tipis menggantung di udara. Pecahan logam masih bergetar pelan. Seluruh ruangan membeku, mulut-mulut terenganga, mata-mata melebar. Tidak seorang pun segera bergerak. Liming berdiri kaku, wajahnya kehilangan warna. Ketakutan perlahan merayap di matanya saat ia menyadari satu hal sederhana namun mengerikan. Su Hong baru saja menghancurkan alat penguji dengan satu pukulan. Bukan sekedar mencetak angka tinggi menghancurkannya. Keributan meledak beberapa detik kemudian. Suara saling tumpang tindih. Panik, tidak percaya. Namun di tengah semua itu, satu kesadaran mulai menyebar seperti api. Pukulan tadi tidak menggunakan teknik bela diri apapun. Tidak ada Thunder Club Fist, tidak ada jurus rahasia, hanya kekuatan mentah. Seseorang di kerumunan mengingatkan bahwa petarung rank 1 tahap akhir biasanya memiliki sekitar 3.000 combat power. Apa yang baru saja terjadi jelas berada di luar skala normal. Seorang penonton bahkan mencengkeram lengan seorang guru. Wajahnya pucat, menyebut bahwa anak itu lagi yang tempo hari sudah membuat kegebohan benar-benar monster. Sang guru hanya mengangguk perlahan. Kini semuanya masuk akal. Di lantai atas gedung yang sama, jauh dari keributan, sebuah kantor luas dan sunyi, berdiri dengan jendela tinggi menghadap kota. Di balik meja besar, seorang wanita duduk dengan tenang. Ia adalah Wu Ling, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Star City. Dan beberapa detik lagi, laporan tentang pukulan yang menghancurkan mesin itu akan sampai ke mejanya membawa kabar tentang perubahan yang tidak bisa lagi diabaikan. Di lantai atas gedung asosiasi, Wu Ling sedang meluapkan kekesalahannya. Cabang kota yang tidak berhenti membanggakan jenius baru mereka. Setiap laporan, setiap rapat, selalu diselipin nada pamer yang menyebalkan. Seolah-olah seluruh dunia harus tahu bahwa mereka memiliki bintang yang sedang naik daun. Wu Ling meremas pelipisnya. Jika Star City tidak segera menemukan talenta luar biasa, posisinya sebagai presiden bisa terancam. Tekanan dari pusat semakin nyata. Nama baik cabang ini perlahan tergerus. Ia membutuhkan keajaiban. Pintu kantornya mendadak terbuka keras. Seorang pria berlari masuk tanpa mengetuk. Napasnya terengah, wajahnya pucat. Suaranya meledak memenuhi ruangan, menyebut bahwa monster telah muncul di aula penilaian. Tatapan Wu Ling langsung membeku tajam. Kekesalan bercampur keterjugutan terpancar jelas. Tidak ada yang berani masuk seperti itu tanpa alasan besar. Pria itu buru-buru menjelaskan kata-katanya saling bertabrakan karena tergesa. Seorang anak tahap awal rank 1 baru saja menerbangkan mesin uji dengan kekuatan fisik murni. Angka yang tercatat mencapai 3.000 combat power. Ruangan terasa hening sesaat. Wu Ling berhenti bergerak. Mustahil. Namun setelah detik pertama berlalu, pikirannya justru berputar cepat. Jika laporan itu benar, maka ini bukan sekedar talenta biasa. Ini adalah anomali dan mungkin jawaban dari semua tekanan yang selama ini menghimpitnya. Kilatan harapan muncul di matanya. Di aula pusat Asosiasi Seniman Bela Diri, suasana masih padat dan hidup. Orang-orang berlalu lalang tanpa henti. Beberapa berbincang serius, sebagian berdiri berjaga. Sementara petugas lain membantu petarung yang terluka berjalan perlahan menuju ruang perawatan. Banyak pula yang hanya berdiri memandangi sekitar dengan kagum, masih membicarakan kejadian barusan. Su Hong berjalan di antara kerumunan itu. Seorang pria di sampingnya menawarkan bantuan untuk mengurus registrasi identitas seniman bela dirinya di lantai DU. Setelah itu, ia akan diarahkan untuk mengambil tunjangan resmi sebagai petarung terdaftar. Su Hong mengangguk sopan, mengikuti dengan tenang. Langkahnya stabil, tidak ada sedikit pun kesombongan dalam raut wajahnya, meski seluruh aula tahu siapa yang baru saja menghancurkan mesin uji. Namun sebelum mereka mencapai tangga, langkah mereka terhenti. Seseorang berjalan
mendekat. Aura kehadirannya berbeda cerita. Suasana di sekitar mereka seperti menegang tanpa alasan jelas. Beberapa orang yang mengenal sosok itu langsung menyingkir dengan hormat. Ia menyatakan bahwa tahap dasar sudah selesai dan mulai sekarang penanganan Su Hong akan dilakukan secara pribadi. Momen itu terasa seperti garis tak terlihat yang terlukis di lantai aula. Su Hong tidak lagi sekedar peserta ujian. Ia telah berubah menjadi pusat perhatian. Sesuatu dalam hidupnya bergeser secara mendadak dari seorang anak yang diuji menjadi sosok yang dinilai terlalu berharga untuk diperlakukan biasa. Pemandu yang tadi menemani Su Hong langsung membeku di tempat. Ia baru sadar siapa sosok yang berdiri di hadapannya. Presiden sendiri turun tangan. Itu bukan hal yang pernah ia lihat sebelumnya. Biasanya urusan pendaftaran, bahkan untuk jenius sekalipun, ditangani oleh pejabat tingkat menengah. Tapi kali ini berbeda. Bagi Wulingan ini bukan sekedar registrasi biasa. Ini menyangkut masa depan cabang Star City. Ia tidak ingin ada sedikit pun kesalahan. Tatapannya beralih pada pemuda di depannya. Tenang, stabil, tidak terlihat gugup meski menjadi pusat perhatian. Ia memastikan namanya lalu memperkenalkan diri dengan nada lugas sebagai Wuling Xian, presiden cabang Star City dari Asosiasi Marshall Do. Tanpa banyak basa-basi, ia hanya berkata singkat agar Su Hong mengikuti. Su Hong menangkupkan tangan dengan sopan dan menyapanya sebagai presiden. Di dalam hati, ia cukup terkejut. Ia pernah mendengar rumor bahwa presiden adalah seorang petarung tier 8 rank 5 yang sangat kuat. Dalam bayangannya, sosok itu pasti bertubuh besar dengan aura menekan seperti gunung. Namun wanita di depannya terlihat elegan, tenang, dan sama sekali tidak memancarkan tekanan berlebihan. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih berbahaya. Beberapa menit kemudian, mereka sudah duduk berhadapan di kantor pribadi presiden. Ruangan itu luas, namun tertata rapi. Tidak banyak hiasan mencolok. Hanya beberapa dokumen, layar data, dan lambang asosiasi tergantung di dinding. Wuling Xian membuka percakapan dengan nada profesional. Ia menyebut bahwa Su Hong adalah siswa dari Star City No. 1 High School. Ia juga menyinggung bahwa kepala sekolah Lee Chongxian sempat mengeluh kepadanya beberapa waktu lalu. Tahun ini sekolah itu hanya berhasil meluluskan 2 seniman bela diri tier 1 biasa. Tidak ada yang istimewa. Setidaknya itu yang mereka kira. Tak ada yang menyadari bahwa mereka memiliki seorang jenius tersembunyi seperti Su Hong. Mendengar itu, Su Hong sedikit menegang. Ia tidak tahu arah pembicaraan ini akan menuju kemana. Dengan hati-hati ia bertanya alasan dipanggil ke kantor presiden. Ia menjelaskan bahwa tujuannya datang ke asosiasi sebenarnya sederhana, mendaftar sebagai seniman bela diri resmi, mengambil tunjangan, dan memperoleh teknik panduan dasar untuk latihan. Wuling Xian menatapnya beberapa detik lebih lama. Tatapannya tajam, seolah mencoba membaca sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kata-kata. Dan jelas ia tidak memanggilnya ke sini hanya untuk urusan formalitas. Wuling Xian mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat agar Su Hong menenangkan diri. Ia menjelaskan bahwa bawahannya sudah mengurus kartu identitas dan tunjangannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Soal teknik panduan, ia berniat menanganinya sendiri. Itu saja sudah cukup untuk membuat suasana berubah. Ia berdiri dari kursinya. Langkahnya tenang namun penuh kendali. Pandangannya kembali tertuju pada Su Hong. Ia ingin tahu seberapa jauh pemuda itu benar-benar memahami teknik panduan. Su Hong berpikir sejenak sebelum menjawab. Ia mengulang definisi yang ia pelajari dari buku teks. Kunci spiritual langit dan bumi memiliki berbagai atribut. Teknik panduan adalah metode untuk menyerap energi tersebut guna memperkuat tubuh. Setiap atribut membutuhkan teknik khusus agar dapat diserap secara efektif. Jawaban itu rapi, tepat, akademis. Wuling Xian mengulurkan tangannya. Seketika api kecil muncul di telapak tangannya. Bukan api biasa. Nyala itu stabil, padat, seolah memiliki kehendak sendiri. Udara di sekitar mereka terasa sedikit memanas. Ia menjelaskan bahwa buku teks tidak salah. Namun, teknik panduan bukan sekedar metode kultivasi pasif. Teknik api surgawi miliknya menyerap energi atribut api. Energi itu memang memperkuat tubuhnya. Tetapi lebih dari itu, ia menyatu dengan serangannya. Setiap pukulan membawa daya hancur api yang mematikan. Bila penguasaan terhadap serangan eksternal meningkat, jangkauan dan kekuatan ledakan bisa berkembang jauh melampaui tubuh fisik. Ia lalu menambahkan, untuk seniman bela diri tirat, mampu membawa jejak kecil elemen saja sudah termasuk luar biasa. Membungkus seluruh kepalan tangan dengan elemen adalah sesuatu yang hampir mustahil bagi pemula. Api kecil itu berputar pelan sebelum akhirnya padam tanpa bekas. Su Hong terdiam. Selama ini ia mengira
Teknik panduan hanyalah tentang menyerap energi dan memperkuat diri secara perlahan. Ia tidak pernah menyangka bahwa teknik itu bisa menjadi sarana serangan yang nyata, bahwa energi langit dan bumi bisa diwujudkan, diarahkan, dan dijadikan senjata. Pemahamannya terasa seperti dinding yang tiba-tiba retak. Dunia yang ia pelajari dari buku teks ternyata hanyalah lapisan paling luar. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa perubahan dirinya bukan hanya soal menjadi lebih kuat, tetapi tentang membuka cara berpikir yang sama sekali baru. Dia mengaku selama ini mengira kemampuan itu cuma untuk menyerap energi agar bisa naik level. Karena di buku pelajaran tidak pernah dijelaskan kalau bisa dipakai untuk bertarung. Ketua pun melanjutkan penjelasannya. Kunci spiritual memiliki 7 atribut. Logam, kayu, air, api, tanah, petir, dan angin. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau bicara soal daya hancur murni, petir ada di peringkat pertama, logam kedua, dan api ketiga. Meski begitu, elemen bukan sesuatu yang bisa dipilih sesuka hati.